Oke teman-teman, izin memulai event kita yang luar biasa pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Waalaikumsalam Buddhaya, warahmatullahi salam wabarakatuh. kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Kita komit untuk melakukan sedekah ilmu setiap Sabtu. Teman-teman yang baru pertama kali join, saya ucapkan selamat bergabung di NQA Webinar. Yang sudah beberapa kali join, terima kasih atas kesetiaannya sehingga selalu hadir di NQA Webinar setiap Sabtu 9.30 sampai dengan jam 11.30. Ada sedikit aturan, teman-teman kalau bisa menggunakan nama yang sesuai. Mungkin tadi malam laptopnya dipakai anak, pacar, istri, dan lain-lain belum sempat di-rename. Tolong di-rename terlebih dahulu sehingga nanti Bang Wanto bisa menyapa dengan menggunakan nama yang sesuai ya. Kemudian teman-teman jika bisa menggunakan background yang sama dengan kita akan lebih baik. Kita bisa akan ada foto bersama nanti di akhir session, jadi akan lebih seragam ya. Nanti teman-teman akan di-mute selama Bang Wanto memberi paparan. Namun jika ingin ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu atau bisa langsung unmute dan langsung bertanya nanti ke Bang Wanto. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Bisnis utama kami adalah melakukan audit ke perusahaan-perusahaan dan menerbitkan sertifikat ISO ya. Sekarang lagi banyak sekali sertifikat ISO yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Tapi yang paling banyak diminati saat ini adalah terkait dengan ISO 27000 salah satunya terkait dengan cyber security. Kebetulan pagi hari ini kita juga dihadiri oleh pakar cyber security ada Bang Tritan Saputra itu ya. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya silakan kontak langsung juga ke Bang Tritan. Jadi salah satu bisnis kami adalah melakukan audit sertifikasi, namun kami juga punya divisi asesmen. Kami melakukan asesmen, banyak sekali permintaan, yang salah satunya adalah terkait dengan pen testing dan lain-lain. Namun sekarang kami juga punya produk yang luar biasa ya, similar dengan pen test juga, tapi kami menggunakan sebuah aplikasi yang luar biasa sehingga waktu pelaksanaannya akan lebih cepat ya, namun hasilnya akurat ya. Jika teman-teman ingin dilakukan pen test ya dengan khususnya yang mobile pen testnya untuk aplikasi mobilenya, silakan nanti menghubungi teman-teman ada Mas Alfon atau Mas Aldo. Ini divisi asesmen. Untuk divisi pelatihan, kami punya pelatihan-pelatihan yang certified, baik itu yang nasional maupun yang internasional, ya. Dan kami juga termasuk event yang pagi hari ini adalah produk dari divisi pelatihan atau divisi training. Ini kita lakukan di setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan 11.30. Kita mulai waktu itu sejak COVID ya, namun kita konsisten untuk menjalankan sampai sekarang. Ini adalah bentuk program apa ya CSR kami untuk melakukan sedekah ilmu kepada teman-teman semua. Terakhir kami punya divisi software, intinya bagaimana teman-teman bisa menjalankan ISO dengan mudah menggunakan beberapa software, aplikasi, sehingga semua menjadi paperless dan mobile based ya. Ada beberapa software yang kami coba tawarkan. Ini singkat padat mengenai NQA. NQA udah 37 tahun di dunia ya, karena kami perusahaan dunia, kami ada di 100 negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kami juga udah menerbitkan sertifikat ISO di angka 60.000 lebih ya. Dan ada karyawan kami di 1.000 karyawan di 100 negara dan hasil survei kepuasan pelanggan, pelanggan kami cukup happy dengan layanan kami ya. Oke, perlu saya informasikan event kita ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi silakan ajak teman-teman yang lain untuk join di pagi hari yang luar biasa ini. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari bukti bahwa teman-teman ikut pelatihan ini, sertifikatnya seperti yang di kanan. Lalu ada juga materi, nanti materinya yang ditampilkan oleh Bang Wanto isinya daging semua dan berisi ya. Jadi teman-teman ingin mendapatkan materi itu juga. Dan ada juga e-book, biasanya e-booknya related dengan topik yang dibawakan oleh Bang Wanto. Dan ada rekaman, mungkin teman-teman sempat keluar ke toilet tadi, lupa, mungkin ada yang kelewatan ingin mendapatkan rekamannya atau ingin memutar ulang dengan teman-teman yang lain. Untuk mendapatkan keempat materi tersebut ada sedikit investasi, nggak besar-besar, hanya sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke panitia dan bisa mendapatkan keempat item tersebut. Oke, nah ini e-booknya ya. Jadi ada Ya, e-book, ini dari Bang Anton ya. ya. Panduan IPO, oke. Bagaimana teman-teman yang emang berniat untuk IPO dengan membaca ebook ini mungkin akan cukup jelas ya. Ini ada ebook yang akan diberikan ke teman-teman jika teman-teman investasi tadi sebesar Rp150.000. Nah, ini kita langsung ke topik kita hari ini. Judulnya di pagi hari ini adalah manfaat IPO untuk perusahaan dan skema pendanaannya sambil jalan atau sebelum IPO. Ini akan dibawakan langsung oleh speaker kita yang luar biasa, Bang Wanto IPO ya. Beliau adalah konsultan Go Public dan IPO dan juga merupakan investor ya, merupakan standby buyer ya. Jadi kita tupas tuntas di pagi hari ini. Saya nggak pengen buang-buang waktu. Silakan Bang Wanto, waktu dan tempat saya berikan ke pembicara kita yang luar biasa. Silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih Bang Novian. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semua. Jadi ini saya mau sharing sih pengalaman hidup saya ya. Jadi ini perkenalkan saya Wanto. Saya tuh perwakilan deh dari teman-teman konsorsium investor buat perusahaan. Nanti kita mau jabarin lah mengenai tentang kami. Tapi sebelumnya saya mau membicarakan lah
bagaimana ceritanya tuh saya dari seorang karyawan sampai sekarang ada di dunia bersama dengan teman-teman konsorsium investor ya. Jadi pengalaman hidup saya itu dimulai waktu tahun 2015. Saya sudah 20 tahun bekerja sebagai purchasing di berbagai company termasuk Astra Group, dan kemudian dapat sharing, ketemu ya waktu itu ya dengan seorang pebisnis ya. Jadi waktu itu saya bekerja, saya pikir saya kayaknya nggak bisa terus-terusan nih bekerja, karena saya lihat di procurement kan kita kan ketemu banyak apa sales-sales dari yang awalnya mereka hanya naik motor, 5 tahun kemudian mereka udah bawa Pajero punya perusahaan sendiri lah. Jadi saya berpikir harus next level, dan kemudian saya ikut di komunitas pengusaha-pengusaha, dan di sana saya dapat apa ketemu pengalaman lah. Tanggal 5 April 2015 itu malamnya saya nggak bisa tidur karena saya dunia kerja ketemu dengan pengusaha. Nah, pengusaha itu dia bisnisnya adalah beli jual perusahaan. Itu yang bikin saya itu bingung, ini kok ada dunia seperti ini gitu ya. 2015, 5 April 2015. Jadi saya mau sampaikan dia tuh dapat info perusahaan yang dijual, dan kemudian ada pabrik spare part di otomotif di daerah Bekasi lah yang kemudian dianalisa, kemudian dia negosiasi pada pemilik. Dia beli beli perusahaan ini nggak pakai uang sendiri, apa Bapak Ibu. Jadi dia negosiasi masuk ke dalam akte pendirian perusahaan, dan kemudian dia mengajukan pinjaman ke bank. Jadi pinjaman ke banknya itu didapat pinjaman 234 miliar, dipakai buat dia untuk ngebayar pemilik perusahaan yang lama, kemudian ada di setting sama dia, dia beli mesin, dan kemudian perluasan pabrik. Setelah itu dia tarik konsultan bisnis ya. Konsultan bisnis tuh yang untuk mengelola secara profesional gitu ya. Diterapkan KPI, setelah kemudian 18 bulan dia jual dengan harga 330 miliar ROI 20% ya perusahaan itu ya. Dia jualnya ke perusahaan Jepang juga. Jadi saya berpikir waktu itu, wow, ini dunia yang luar biasa gitu ya. Saya pikir ya dia dapat untung sampai ratusan miliar dalam waktu 18 bulan. Saya berpikirnya berapa abad saya kerja gitu ya. Jadi 18 emang ada bulan dunia. itu 1,5 tahun ya, Bang ya? 1,5 tahun Bang, luar Siap. biasa sekali. Jadi itu yang membuat saya ini nggak bisa tidur. Saya bilang saya memutuskan nih kayaknya untuk masuk nih di dunia seperti ini. Cuma memang apa kesalahannya adalah saya nggak punya mentor waktu itu, nggak punya mentor, dan saya lakukan ini. Saya beli bisnis 220 juta, 220 juta ya. Kemudian saya jual 400 juta dalam waktu 6 bulan, jadi untung 60%. Lumayan nih saya pikir. Setelah itu saya lanjut yang lebih besar. Cuma karena memang pakainya hutang bank dan ada resikonya di sana. Jadi karena saya pede waktu pertama kali itu udah berhasil, keduanya saya jauh lebih besar lagi dengan menggunakan hutang bank, dan kejadiannya bangkrut saya di situ ya. Jadi ini sih kalau saya lihat pengalaman ini memang keren gitu ya, tapi ada resikonya sih di sini. Itu resiko hutang bank itu beresiko, pembayarannya pasti tapi pendapatan kita yang belum pasti. Dan setelah itu saya masuk masuk ke satu perusahaan investment company, baru mata saya terbuka. Wah, ternyata di luar sana banyak juga skema-skema yang beli jual perusahaan ini yang nggak pakai uang ternyata. Jadi itu yang menyebabkan saya kemudian masuk di dunia saat ini ya, di konsorsium investor. Sampai saat ini ya, karena ini membuat saya jatuh cinta tuh dari 5 April 2015 sampai saat ini. Saya ada di dunia yang apa, di dunia yang sama gitu ya. Saya lanjut lagi. Ya, jadi kalau kami itu tadi perkenalan mengenai tentang kami ya. Nah, kami ini mau juga memperkenalkan tentang SB Management. SB Management itu 9 berlian manajemen. Kenapa 9 berlian? Di luar kan ada 9 naga ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ya udah alhamdulillah puji Tuhan ya, udah ada 9 haji juga gitu ya. Jadi bisa menandingi. Jadi kita mau menjadikan Bapak Ibu tuh perusahaan-perusahaannya tuh menjadi ya berlian-berlian lah bersama dengan kami. Perbedaannya kami dengan mereka adalah kami tuh kalau masuk invest ke perusahaan, kami jadi minoritas ya kita harapkan. Jadi bukan jadi mayoritas Bapak Ibu. Jadi ini kami ini adalah konsorsium investor. Konsorsium investor maksudnya apa? Ada banyak teman-teman investor yang dikoordinir oleh kami. Jadi ada investornya perorangan, ada juga investornya apa kayak semacam pengelola pengelola kekayaan orang kaya gitu ya. Mereka dititipin uang untuk mengelola. Jadi yang kami punya network besar sekali ya Bapak Ibu. Kalau dari institusi itu ada yang kasih dari 10 triliun, dia kasih kita kita ada budget paling maksimal 20% tuh sudah 2 triliun Bapak Ibu ya. Belum lagi dari teman-teman kita juga ya. Jadi ini konsorsium investor itu lebih banyaknya sih ke pribadi-pribadi Bapak Ibu. Ada sepasang suami istri yang kemudian gabung dengan kita, mulainya aja dia 30 miliar gitu ya. Ada teman yang hanya minta invest kalau besarannya minimal 300 miliar, dan beda-beda. Nah, nanti di sesi-sesi yang nanti kita akan berlangsung, saya mau nyampaikan juga ada beberapa teman-teman tuh yang mereka karena mereka lebih lama ya Bapak Ibu ya. Kalau saya di dunianya konsorsium investor ini terus terang baru di 2023 awal. Ya, tetapi teman-teman yang lain tuh udah bergabungnya sudah lebih lama, dan mereka dapat dananya atau dapat uangnya itu seperti apa nanti kita buka juga gitu ya Bapak Ibu ya, yang
Mungkin juga bisa melihat lah apa cara kerjanya investor tuh mereka dapat uang dan uang yang mereka dapatkan tuh uang halal ya Bapak Ibu, bukan pencucian uang lah. Jadi tenang aja ya. Ini berikutnya lagi kita tahapan jadi konsorsium kita tuh terus terang kita Bapak Ibu mencari perusahaan yang pemilik perusahaannya itu karakternya bagus Bapak Ibu. Itu nomor satu. Jadi kita banyak melakukan ujian, banyak melakukan screening lah karakter-karakter yang baik aja tuh yang kita mau kerjasama Bapak Ibu. Karena kita tuh mau kerjasamanya itu jangka panjang Bapak Ibu. Ya, jangka panjangnya tuh ya awalnya sih kita hanya punya di sini nih apa skema buat usaha kecil ya, pendanaan 1 miliar sampai 50 miliar. Ya, ini usaha kecil ya. Setelah itu kalau yang diproses di pendanaan lewat IPO, kami di usaha menengah tuh 50 miliar sampai 300 miliar. Kalau dari dana-dana yang kemudian kami sudah katakanlah setor ke perusahaan atau invest ke perusahaan, kalau bisa dikelola dengan baik, dikembangkan bisnisnya, itu kalau nanti butuh pendanaan 300 miliar sampai 1 triliun, itu cukup sih dari komunitas lokal kami ya, internal. Kami juga ada punya rekanan-rekanan investor, teman dari berbagai negara ya, dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, UK ya, Netherlands, sampai USA juga ada ya. Cuma kalau buat sampai 1 triliun itu buat satu perusahaan kita dari lokal kita saja sudah cukup Bapak Ibu, nggak perlu melibatkan dari teman-teman kami di luar. Nah, kecuali ini kalau sudah lebih dari 1 triliun, di mana kemudian kita mengajaklah apa teman-teman kita dari luar itu juga untuk masuk invest di perusahaan. Jadi karena ini scope kita tuh panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi pendanaan kita tuh bukan cuma satu kali aja. Kita mengharapkan tuh karakter pengusahaan yang baik, potensi bisnisnya bagus ya. Kita mau proses atau nge-backing lah, nge-backing dana itu sampai perusahaan Bapak Ibu tuh sampai besar ya. Nah, dalam perjalanan ya ada juga teman-teman yang Pak, saya hanya butuh pendananya 50 juta, 100 juta. Akhirnya kemudian kami ini buka buka apa? Buka dasar skema 100 juta sampai 1 miliar tuh skema kerjasama ya, bukannya donasi, bukannya sosial, itu tanpa pengembalian Bapak Ibu. Ya, tanpa pengembalian itu seperti apa dan sudah terus terang sih yang dapat seperti ini udah lebih dari 10 orang ya Bapak Ibu ya yang terima dana seperti ini tapi ada sistem kerjasama yang pertama kalinya mereka harus belajar dulu ya tentang kami, tentang pendanaan-pendanaan kami gitu ya. Dan kita tuh proses pendanaan kita masuk ke perusahaan tuh nggak ada yang instan Bapak Ibu, perlu proses ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini tentang profilnya perusahaan kami ya Bapak Ibu ya, yang apa sih kegiatan kami, terus kemudian perusahaan-perusahaan apa yang sudah kami proses sebelumnya ya. Ini mengenai tentang kami ya.
Demikian ya Bapak Ibu ya, itu mengenai tentang kita punya profil kita ya. Profil kita tuh seperti itu dan seperti tadi, kami sampaikan, jadi kami konsorsium investor masuknya itu adalah, lebih banyak tuh kita ke penyertaan saham ya, atau equity atau bagi hasil Bapak Ibu. Selain itu juga memang kalau diminta cocok, kita juga ada bentuknya tuh loan atau pinjaman. Dari tadi, video mengenai profil kita, jadi total kita ada 24 lah perusahaan yang udah kita proses, pendanaan itu lewat skema IPO, 24. Itu yang diproses langsung oleh kami ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau yang suka mengamati di bulan Juli ini, nanti di minggu depan itu ada 8 perusahaan lah yang IPO, dan itu ada 3 perusahaan yang memang tidak diproses IPO-nya oleh kami, diprosesnya oleh konsultan IPO yang lainnya, tapi minta kami yang masuk sebagai investor di sana, gitu ya. Itu juga ada Bapak Ibu. Jadi, kalau seperti itu kita nggak masukkan ke dalam portofolionya kita ya, walaupun kita yang, investasi di sana Bapak Ibu. Karena, kita nggak proses dari awal sih, kita prosesnya waktu pas di ending, dia sebelum sebelum diproses listing, dia perlu kami masuk sebagai, investor gitu ya. Jadi, kami ini, sebagai investor itu lebih senangnya tuh, kalau penyertaan saham equity itu lewat skema IPO Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dengan skema IPO atau go public ya, menjadi perusahaan terbuka, jadi kami masuk gitu dengan saham, itu sebetulnya adalah skema yang terbaik untuk, perusahaan Bapak Ibu ya. Karena nih, perusahaan Bapak Ibu tetap menjadi, pengendali, menjadi, pemegang saham mayoritas. Ya kami masuk, biasanya sih 20-30% dan itu kita minoritas ya. Tapi walaupun minoritas kadang kala kami masukkan dana itu lebih besar daripada perusahaannya Bapak Ibu gitu ya. Itu makanya nih keuntungannya kalau dengan skema IPO itu seperti itu, ya. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya, lebih hitung-hitungan lah bagaimana nih, kalau kami masuk dana lebih besar tapi bisa jadi minoritas itu seperti apa. Nah, kalau kegunaannya kami ya, itu dari satu sisi dari perusahaannya Bapak Ibu tuh kegunaannya kalau lewat skema IPO bisa jadi pengendali. Masuknya dana lebih besar daripada perusahaan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap jadi mayoritas. Nah, kalau kami keuntungannya apa ya, kalau kami nih, kalau kami mau, tarik dana gampang, tinggal lepas aja atau jual aja saham kami tuh di perusahaan Bapak Ibu tuh lewat pasar modal gitu ya, udah sistemnya otomatisasi, ya sudah sistem online lah, cepat ya. Dana bisa cair setelah dijual ya bisa 2 hari lah. Jadi, sangat, menarik sekali. Kalau misalnya invest bukan skemanya IPO, ketika kami butuh uang, narik uang di kasnya perusahaan, wah itu bahaya Bapak Ibu. Ya, saya juga pengalaman saya karena sudah ribuan ketemu dengan pemilik usaha, jadi banyak juga itu yang cerita ya. Ada yang usahanya bangkrut gara-gara ditarik paksa oleh rekan atau partner bisnisnya yang invest, mereka ya jadi mayoritas lah, itu resikonya di sana Bapak Ibu. Jadi ini kalau lewat IPO, nggak usah khawatir mengenai itu ya. Kami nih keuntungannya adalah kami itu bagi hasil, atau dividen dan kenaikan harga saham gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini sambil jalan, monggo ya Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya. Nah, saya mau membahas tentang manfaat IPO. Cuma yang saya mau bahas manfaat IPO ini, maaf kata, saya tidak mau membahas yang akademis gitu ya, penjelasan-penjelasan yang Bapak Ibu tuh sudah bisa lihat di, internet-internet, di kabar di IDX atau bursa. Saya mau menyampaikan tuh dari sisi lain, dari sisi strategi gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya mau juga mau menyampaikan kalau IPO itu, kami kalau ditanya, "Pak, kalau Bapak invest gitu ya, konsorsium Bapak invest ke perusahaan, hitung-hitungannya gimana tuh? Setor dananya sama kemudian ditukar sama sahamnya berapa persen?" Jadi simpelnya kami ini dihitungnya dari valuasi perusahaan Bapak Ibu, kami hitung nih. Jadi harga perusahaan Bapak Ibu lah kalau katakanlah 100% kami hitung. Jadi kami hitungnya tuh dari 25 kali, profit tahunan ya, ini maaf ya ada kesalahan tulisan ya, 25 kali net profit tahunan. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu misalnya ya, untungnya 8 miliar tahun 2024, berarti valuasi perusahaan Bapak Ibu 25 kali 8, 200 miliar. Kalau Bapak Ibu mau lepas sahamnya 30% ke kami ya berarti tinggal simpel, 30% dikali 200 miliar sama dengan 60 M. Jadi, Bapak Ibu dapat 60 miliar masuk ke perusahaannya Bapak Ibu, kami dapat saham 30%. Tapi ingat ya, saham yang ada di, yang kami beli itu buat Bapak Ibu tuh dipakai untuk Bapak Ibu tuh buat mengembangkan bisnis, bukan dipakai untuk keperluan sehari-hari, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi buat kepentingan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya lebih besar gitu ya. Bang Manto boleh Silakan nih, tahu, ya silakan. net profit itu net profit tahun berjalan atau tahun terakhir atau Tahun rata-rata tahun dari tahun tertentu, Bang? Nah, yang kalau kali ini yang, kita juga ada klien-klien kita ya, yang Hmm. sudah diproses nih kita kick off meeting-nya tuh kemarin di bulan Februari. Kita hitungnya, valuasi perusahaannya itu tuh dari tahun 2024. Oh, jadi Kecuali ada kecuali ini kita rata-rata lagi berarti, Bang proses ya? nih. Ya, kecuali kita proses nih ya, kita proses kita bisa pakai persetujuan, kita mau pakainya, katakanlah buku tahun 2025, itu juga bisa. Tapi kita harus nunggu dulu
2025 kemudian berakhir, baru kita mulai dihitung di sana. Itu pun monggo, Oke. tapi resikonya kan prosesnya lebih panjang. Kita nungguin dulu tuh tahun 2025-nya berakhir. Jadi yang kebanyakan terjadi sih sekarang dihitungnya dari tahun yang sebelumnya lah. Oke. Oke, Pak. Oke, Sip, lanjut, saya Pak. lanjut ya. Nah, ini keperluan dana nih untuk ekspansi bisnis lewat IPO itu. Jadi dana-dana kami ini kalau masuk tuh bisa dipakai buat pembangunan pabrik, buka cabang, akuisisi bisnis lain gitu ya. Atau buat modal kerja, pembelian mesin, beli teknologi terupdate, atau mendanai anak perusahaan. Itu bisa seperti itu. Dan ini nih yang saya mau nyampaikan nih. Bagaimana caranya kami masuk dana tuh lebih besar tapi jadi minoritas. Atau manfaatnya Bapak Ibu tuh punya perusahaan, asetnya tuh bisa langsung naik 5 sampai 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Atau dengan kata lain, kalau Bapak Ibu tuh perusahaannya di proses IPO, sebenarnya sedang memproses perusahaan Bapak Ibu tuh kekayaannya tuh naik ya minimal 5 kali lipat lah, ya minimal 5 kali lipat gitu ya. Itu yang agak sulit tuh. Jadi kayak semacam simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak semacam Bapak Ibu tuh kalau punya properti yang diagunkan di bank, kan itu misalnya propertinya 10 miliar diagunkan di bank, ya mungkin dapat pinjaman 5, 6, sampai 8 miliar tuh paling hebat. Tapi kalau dengan proses di IPO ini, Bapak Ibu tuh bisa punya jaminan dalam bentuknya saham, dan sahamnya itu bisa dinaikin minimal sampai 5 kali, dan itu bisa dijadikan agunan juga Bapak Ibu sebenarnya. Ini yang membuat kenapa orang kaya tuh makin kaya ya, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ini kita ada satu case, yaitu klien kita, Bapak Ibu nanti bisa ngecek namanya Lupromex Pelumas Indonesia, kantornya di Gading Serpong ya. IPO-nya sekitar 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi ini kami masuk dana tuh lebih besar tapi minoritas Bapak Ibu. Jadi modal awalnya si Lupromex itu dia distributor pelumas Bapak Ibu. Distributor pelumas dari Singapura, dia di sini jualan ya. Ya maklum ya, kalau oli pelumas di Indonesia kebanyakan begitu Bapak Ibu. Hanya menjual merek ya, produknya kadangkala dimaklon atau diproduksi di tempat yang lain. Dia hanya punya merek, dia marketing, branding, mungkin ya R&D lah ya. Ini kami di sini waktu masuk dia punya modal awalnya di akte pendirian itu 7 miliar ya. Terus kemudian kami masuk 39 miliar. Nah, saya mau tanya nih di sini ya, saya tanya di sini, nanti Bapak Ibu boleh boleh sounding atau boleh 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 di chat gitu ya. Saya pertanyaannya nih, contoh ya Bapak Ibu ya, kalau saya yang punya Nilu Pomex, saya punya modal hanya 7 miliar, usaha saya berjalan, dan katakanlah saya butuh nih, Bapak Ibu katakanlah ya, Bapak nggak ada masalah dengan uang ya. Saya minta Bapak tuh masuk di perusahaan saya tuh penyertaan saham ya, ditukar dengan saham tuh nilainya 39 miliar. Nah, Bapak Ibu tuh mau minta sahamnya berapa persen nih kalau modelnya seperti ini? Silakan Bapak Ibu. Boleh ngomong langsung atau boleh Oke, teman-teman bisa boleh langsung itu unmute, silakan. bisa langsung unmute kalau mau langsung, Iya. atau kalau malu-malu kucing bisa via chat ya. Itu yang ini ada yang sambil jalan ya, ada Ibu Fitro atau Bapak Ya, Fitro itu Haris. ada pertanyaan tuh, Kalau Bang. dia 2 tahun merugi gimana? Wah, maaf maaf ya kalau yang perusahaan yang merugi itu mesti dibenahi dulu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa invest ya, nggak bisa invest di perusahaan yang rugi ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Tadi pertanyaan saya ada yang mau jawab, monggo. Oke. Mau berapa persen Teman-teman nih jika kalau Bapak mau Ibu? lihat ada perusahaan ya dengan modal awal 7 miliar, kemudian teman-teman harus invest 39 miliar, kira-kira teman-teman minta saham di angka berapa persen kira-kira. Ini ada Bang Andi jawab ini kira-kira di 30%. 30% tuh dengan nilai 11,7 miliar. Jadi Oh, kalau oke. 39 ya bisa 90%. Itu nah Pak Andi, ini wajar ya Pak, yang kejadian tuh di luar sana tuh begitu. Jadi kalau kita masuk dana lebih besar ya pasti mintanya mayoritas gitu ya. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau ngomong langsung? Ya, ya. Normalnya mayoritas ya, Bang? Iya, tapi yang kejadian di kita di sini, kita 26%. Oh, Kenapa? Bisa. Bang Hadi itu minta Iya, 90% malah, Bang. betul. Iya memang tuh wajar lah, wajar lah. Itu kejadian lah, banyak lah. Kita juga ada maaf kata ya, kita ada punya pilihan ya. Kita ada punya 14 skema pendanaan ya, termasuk IPO. Dan satu skema itu, salah satunya tuh jalur ke konglomerat Bapak Ibu. Ya, cuma Bapak Ibu kalau misalnya mau didanain dengan yang dana yang besar, konglomerat, ya bisa langsung besar, cepat. Cuma masalahnya Bapak Ibu mesti siapkan mental sebagai karyawan, karena jadi karyawannya mereka gitu ya. Karyawannya konglomerat kalau diminta datang ke rumahnya hari Minggu atau malam-malam itu harus datang Bapak Ibu. Itu konsekuensi, dan saya sih modelnya seperti itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu ya. Karena kita jadi kayak harusnya kan usaha kan mau jadi bos di usaha sendiri, jadi mayoritas, jangan jadi pekerja lagi gitu ya, walaupun punya perusahaan tapi sebetulnya statusnya kayak karyawan gitu ya.
Saya juga ada kenal lah beberapa orang tuh modal seperti itu. Agak kasihan lah saya. Saya lebih baiknya seperti ini Bapak Ibu. Walaupun modalnya kecil, investornya masuknya lebih besar, tapi skemanya IPO bisa pegang dananya tetap mayoritas, pegang sahamnya Bapak Ibu. Kenapa ini bisa begini? Kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita ini ya. Bapak Ibu tadi Lupomex Pelumas Indonesia, Bapak Ibu tuh nanti bisa cek di apa di internet, di prospektusnya ya. Jadi dia punya awalnya di sini saya tanya nih Bapak Ibu di sini kalau ada yang punya perusahaan, coba dicek ya, nilai nominal satu lembar sahamnya tuh berapa rupiah yang dibuat sama sama notaris. Bapak Ibu silakan di sini ada yang komen. Ada yang mau ngomong, ada yang mau tulis, monggo. Biasanya berapa nih di apa di akte pendirian perusahaannya Bapak Ibu tuh nilai nominal sahamnya tertulis berapa? Ini ada pertanyaan, My Career, bagaimana dengan perusahaan yang punya aset besar dan proyek yang bagus, tapi selama 2 tahun penjualannya biasa aja? Oh, ini pasti ada konsultasi tersendiri nih, Pak. Ya, tapi selama 2 tahun penjualannya biasa aja gitu. Ini ada strateginya sih, cuma ini memang bukan bahasan di kita saat ini, tapi Bapak kalau nanti mau discuss bisa, tapi kita ada punya acara gathering sih Pak buat bahas-bahas gini. Apakah mungkin pakai skema merger akuisisi untuk dengan perusahaan lain yang sudah lebih bisa untuk IPO? Wah, sangat bisa sekali Pak. Ini keren nih Bapak ya, punya seperti itu. Setelah menghitung kembali, saya minta 85% posisi saham. Oh ya boleh dengan asumsi 39. Iya benar Pak, Bapak lumrah lah. Kalau sebagai, kalau mintanya mayoritas gitu ya. Pak Pito ini di sini 1.000. Oh, merugi 1.000. Saya masih belum paham ya. Seberapa besar resiko dilibatkan dalam skema pendanaan sebelum IPO? Oh, itu pasti ada Pak. Kita ada screeningnya di awal. Sebelum perusahaan itu diproses IPO, kita akan lakukan pengecekan dulu, analisa dulu. Kalau menurut kita ini beresiko, kita akan sampaikan apa yang harus diperbaiki sebelum diproses IPO. Pak Wahyudi 1 juta, saya masih belum paham tuh. Oh, 1 juta 1 per juta lembar harga saham, benar, saham yang benar, di benar. akte, Ya, Bang. betul, betul. Kebanyakan gitu, 1 juta per lembar saham. Saya langsung lanjut aja ya. Nah, satu lembar saham terus kemudian di kami tuh rubah jadi 20 perak. Jadi sahamnya itu 1 juta dirubah jadi 20 perak, tapi lembar sahamnya diperbanyak, Bapak Ibu. Coba bisa dicek ya. Awalnya ini kan cuma 7.000 lembar saham, satu lembar sahamnya 1 juta, jadi 7 miliar ya. Setelah kami masuk di sana, ada tim kami masuk, nilai nominalnya diubah nih jadi 20. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, bisa juga nilai nominalnya ada hitungannya kita, bisa aja nilai nominalnya 50. Tapi yang Lupomex waktu itu nilai nominalnya kita dipecah jadi 20 perak, tapi lembar sahamnya itu jadi banyak. Dan kemudian karena ada modal modal yang dijalankan, kemudian untung dimasukin lagi, kita mintanya dirubah, jangan 7 miliar tapi jadi 9,1 miliar gitu ya. Jadi ditambahin. Dan kemudian ada saham portable. Saham portable itu begini Bapak Ibu. Kalau Perum, Peruri, perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Mereka tuh mendapat uang, menciptakan uang tuh dari mana? Mereka cetak uang kertas, uang logam. Ya. Nah, kalau perusahaan itu juga bisa melakukan seperti Peruri. Jadi itu mencetak uang. Caranya apa? Mencetak saham yang dilepas. Ya, nah sahamnya itu adalah saham portable yang di sini nih, yang di bawah. Jadi itu perusahaan-perusahaan tuh bisa nyetak-nyetak uang gitu ya. Kalau kita nanti bahas lebih detail sih kita akan kasih contoh nih bagaimana ada perusahaan nih yang cuma nyetak-nyetaknya ini nih. Portfolio gelombang pertama ada yang nyetak dia dapat 6 triliun ya. 1 tahun kemudian dia cetak lagi dapat 9 triliun. Itu ada Bapak Ibu. Itu yang dilakukan salah satu dari 9 naga Bapak Ibu ya. Jadi mencetak kerjanya tuh mencetak portfolio. Banyak yang beli? Banyak Bapak Ibu. Kita kita kalau nanti biasanya di acara gathering tuh bisa kita bahas lebih detail sih. Nah, Bapak Ibu, jadi singkatnya yang terjadi ya, Bapak Ibu ini kalau dilihat di sana ya, waktu ketika di prospektus ini nilai nominalnya ya dari 1 juta jadi 20 perak nih ada di sini nih 20 perak, tapi kemudian yang dijualnya ke masyarakat yang termasuk dijualnya ke kami itu 200 perak, Bapak Ibu. Jadi seperti ini nih yang terjadi. Jadi modal awalnya tuh 7 miliar, harga saham per lembarnya tuh 1 juta per lembar ya. Ketika kemudian kami masuk, modal di setornya diubah nih jadi 9,1 miliar karena ada dari modal 7 miliar ada menghasilkan laba, labanya ditahan jadi dimasukin ke modal di setor lagi jadi 9,1 miliar ya. Harga sahamnya berubah jadi 20 perak. Setelah itu harga sahamnya berubah jadi 20 perak, kami belinya tuh 200 perak per lembar, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, sahamnya 20 perak, kami yang bagus nih ya, itu belinya tuh 200 perak, Bapak Ibu. Jadi 10 kali lipat. Ya. Jadi dengan kalian kalau 10 kali lipat, modal yang disetor yang tadi 9,1 miliar, karena dihargainya 10 kali lipat, jadi modalnya perusahaan Mukomek ini diakuinya 91 miliar, Bapak Ibu. Harganya gitu, 91 miliar. Kemudian kami masuk 39. Bentar ya Bapak Ibu ya, saking semangatnya nih soalnya Bapak Ibu. Jadi kami masuk tuh Minum dulu 39 Bang, miliar ya. minum.
kami masuk 39 miliar itu tuh kami terhitungnya 26%, ya. Setelah itu perusahaan juga disetting buat jual saham lagi di 1 tahun kemudian. 13% saham ya, yang harganya tuh 19,5. Jadi yang kami masuk 39 miliar ini kenapa jadi 26%? Karena tuh udah 39 miliar dibagi 149,5 miliar Bapak Ibu. Jadi modal yang di atasnya 91 tambah 39 tambah 19,5. Jadi itu alasan kenapa nih kami masuk dana lebih besar, tapi kami punya sharing sahamnya itu cuma 26%. Karena simpelnya harga sahamnya Lupomex ini dari 20 perak kita belinya 200. 10 kali lebih 10 kali lipat lah gitu. Inilah yang membuat kenapa tuh banyak perusahaan-perusahaan tuh mau IPO, salah satunya di sini Bapak Ibu. Karena dengan IPO dia punya aset perusahaan tuh bisa naik 5 sampai 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun setelah dia diproses IPO. Jadi dia punya asetnya lebih tinggi ya. Ini udah keren Bapak Ibu ya. Ini udah keren banget, udah dari 20 perak ke 200. Tapi yang dilakukan sama konglomerat di luar sana, 9 naga sana, itu lebih hebat dari ini Bapak Ibu. Yang mereka bisa lakukan seperti ini Bapak Ibu. Udah sahamnya 20 perak, naikin 200, dinaikin lagi Bapak Ibu. Ya, dinaikin jadi 2000 dan naikin 2000-nya tuh bukan bukan sekedar ngegoreng Bapak Ibu, ada proyek-proyek, ada aksi korporasi lah kalau dibilang, yang kemudian dipublish di umum, yang menyebabkan kemudian terjadinya pembelian saham-saham mereka, turnover-nya atau jual belinya tuh sangat cepat dan sangat banyak sehingga harganya kemudian bisa naik nih Bapak Ibu. Kalau sahamnya naik sampai 2000 per lembar, ini kan berarti naik 100 kali lipat Bapak Ibu. Nah, kalau udah naik 100 lipat nih, kadangkala sahamnya ini dijadikan agunan Bapak Ibu. Jadi bukannya mainannya properti lagi gitu ya. Saya banyak ketemu kok dengan pengusaha-pengusaha yang mereka terbatas nggak bisa ngembangin perusahaan karena agunannya ya nggak nambah-nambah gitu ya. Kalau nambah pun nggak naik besar gitu Bapak Ibu. Tapi kalau saham bisa kayak gini Bapak Ibu. Saham 20 bisa jadi 200, bisa jadi 2000 Bapak Ibu. Dan itu yang dijadiin agunan. Di banknya pun di bank di luar negeri ya. Di bank di luar negeri nanti saya juga mau kasih contoh lah gitu ya. Agunan di bank luar negeri itu LTV-nya 55%. Kalau misalnya modelnya seperti ini, berarti Lupomex ini contoh ya, tapi Lupomex tidak melakukan yang nomor keempat Bapak Ibu, yang sampai ketiga aja dia soalnya. Karena itu pilihan sih ya. Jadi kalau misalnya saham sampai 2000 per lembar, jadi dengan kata lain dia punya saham yang 26% itu tuh dijadiin agunan di luar, itu dapat pinjamannya dari luar negeri itu 214 miliar Bapak Ibu. Bunganya 5% setahun dan bisa dibayarnya hanya bunga saja 1 kali di akhir tahun. Jadi 5%-nya itu di akhir tahun gitu ya, bukan dibayarnya cicilan bulanan. Jadi ini sangat bermanfaat kalau buat diputar-putar nih dananya, jadi berkurang karena bayar cicilan ya, pokok sama bunga ya. Itu yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat kayak gini, itu kenapa orang kaya makin kaya? Dia buat perusahaan, modal 7 miliar. Setelah kemudian nanti diproses IPO, ya bisa jadi ini ya prosesnya ya katakanlah 4 tahun lah. Tapi setelah di awal modal 7 miliar, setelah 4 tahun dia punya pegangan dana 214 miliar Bapak Ibu. Yang dipakai buat apa? Karena ini pinjaman ini masuknya adalah ke rekening pribadi Bapak Ibu, bukan rekening perusahaan. Makanya kemudian dia akan bisa lakukan nih 214 miliar ini bisa dipakai tuh buat beli beli pabrik, beli perusahaan, akuisisi kayak gitu atau ngembangin bisnis yang lain. Tapi kalau misalnya, maaf kata kembali ya Bapak Ibu ya, kalau karakter pengusahanya nggak bagus, yang terjadi duit makin besar, belangnya makin ketahuan Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kenapa alasan kami itu sangat sekali memilih, memprioritaskan karakter. Karakternya bagus, karakternya ini, itu yang kita mau proses. Karena orang itu diuji itu Bapak Ibu salah satunya adalah ketika dia punya uang banyak. Kalau masih belum ada uang mungkin ya baik-baik ya, tapi sesudah uang banyak, itu bisa jadi godaan Bapak Ibu ya. Jadi Maaf Bang kata Manto ya ini, kadang-kala tuh Bang Manto, setannya bisa keluar lah. Ya, Bang Manto ini karakter owner atau karakter company-nya? karakter owner pemilik. Karakter owner. Oke, oke, siap. Hmm. Setuju, setuju Bang Manto. Pak Andi tadi yang tanyain angka 149,5 itu dari sini Pak, 91 miliar ditambah 39 miliar ditambah dengan 19,5 miliar Pak. Iya Pak ya. Oh iya Pak, 91 tambah 39 tambah 19,5 ya. iya Pak, baik. Terima Iya, kasih. iya, 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 iya. Tapi bukan bentar 91 mah itu kan 40 atau 30, 130. Oh ya, 149,5 betul. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, data center Indonesia ini pendirinya Pak Toto Sugiri. Pak Toto Sugiri itu di acara-acara gathering kita juga banyak yang kenal sih. Ada yang jadi suppliernya beliau, ada yang jadi temannya beliau, ya macam-macam lah gitu ya. Dan memang Manto, mengakui ya, itu silakan. Pak Toto yang punya eh, apa namanya software di Bali, Bedugul. Ya mungkin ya, saya nggak begitu hafal, tapi saya tahunya dia pemilik data center Indonesia dia. Betul, di Bali juga ada dan beliau connect sama Kanada tuh. Hmm.
Jadi emang dia itu perusahaannya tuh IPO 2021. Sebelum 2021, maaf kata, beliau nggak terlalu banyak dikenal orang. Jadi ada orang yang ngomong nothing lah. Tapi setelah IPO dia menjadi something gitu loh. Ada orang yang luar biasa. Nanti kita bahas ya. Harga nominal saham kan tadi yang Promex kan 20 perak ya Bapak Ibu ya. Di IPO-innya atau dijualnya 200 perak. Kalau ini memang di IPO-nya 420. Itu ada punya pertimbangan sih ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kemudian harga tertingginya itu di Juni 2021. Jadi 5 bulan sesudah itu harganya tuh 60.000 Bapak Ibu. Jadi bayangin ya, ini Melejit. parah nih ya. Naiknya kan 480 kali Udah nggak lipat sampai Bapak bulan Ibu. lagi tuh, Pak. Hah? Nggak sampai bulan tapi udah sampai planet Mars. Iya ini 480 kali Bapak Ibu. Jadi ibaratnya 6 bulan dia punya asetnya misalnya 1 miliar 480 M Bapak Ibu. 6 bulan ya. Nah Bapak Ibu perlu ketahui nih, ini yang terjadi rekor tertinggi 7 Maret 2025 tuh 154.500 Bapak Ibu. Itu bukan 480 kali lagi itu ya. Udah 1000 lebih tuh Bapak Ibu. Mengerikan dan ini salah satu fenomena nih, rekod kalau menurut saya di Indonesia nih, perusahaan seperti ini. Jadi yang membuat tuh makanya nih orang kaya nih makin kaya Bapak Ibu ya dengan di IPO. Dan kenapa bisa begini? Karena tuh ada sosok ini Bapak Ibu di belakang, Pak Antoni Salim. Ya, itu alasan kenapa saat ini ya di Indonesia, bukan di Indonesia aja di dunia ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang di mana dimasuki oleh konglomerat atau mau dimasukin konglomerat biasanya tuh naiknya kayak gini nih. Bisa ngacirnya nggak karuan gitulah harganya gitu. Nah, kalau Pak Antoni Salim dia ada kepentingan karena ini dia memang lakukan investasi, kemudian dia masuk ke data center, dia belinya waktu itu 1 triliun Bapak Ibu. Pegang 10-12% saham. Ya, setelah kemudian harganya mau menyentuh ke 60.000, dia agunkan ke bank di Singapura gitu ya, bank di Singapura diagunkan, dia dapat 5 triliun Bapak Ibu. Ini dari sumber dalam lah, karena ya maaf kata ya kami juga ada inilah, ada kerjasama gitu ya. Ini mungkin kalau yang buat direkam nanti tolong di off the record juga ya. Gitu ya. Siap, Jadi siap. jadi beliau beli sahamnya di sini 1 triliun, dapat sahamnya diagunkan, dia dapat 5 triliun. Nah 5 triliun itu 1 triliun itu buat ngembaliin yang dia punya apa ya katakanlah dana yang udah dikeluarkan dan sisanya 4 triliun itu dipakai buat melakukan apa? Investasi, beli, akuisisi, beli perusahaan, Bapak Ibu. Saya ada punya teman yang kerjaannya setiap bulan itu beli perusahaan, 1 bulan. Ya, 1 bulan 1 kali. Tapi kalau beliau ini di depan kita itu beli perusahaan tuh setiap hari Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana ya, saya ada punya rekanan akuntan publik yang dapat tugasnya memang begitu dari beliau buat analisa lah perusahaan-perusahaan yang apa yang mau diakuisisi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ginilah kerjaannya tuh kenapa konglomerat bisa kayak gini, ya uangnya di situ dan dari Singapura itu dia dapat pinjamannya 1,8% loh setahun Bapak Ibu. Itulah ya, kalau udah makanya kenapa nih orang kaya makin kaya begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kitanya ini belum ada masuk di IPO, oh udah ketinggalan jauh Bapak Ibu. Permainannya mereka tuh, gamenya mereka tuh udah model-model kayak gini. Kita masih organik gitu ya. Yang cari modal aja pusing gitu loh. Sedangkan mereka udah kayak begini, ekspansi kemana-mana Bapak Ibu ya. Jadi dengan masuknya kalau Bapak Ibu ke proses IPO itu udah pilihan tepat gitu untuk mengikuti pola-pola yang membuat orang-orang kaya di dunia seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, manfaat lain IPO. Jadi yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu nih, manfaat-manfaat yang apa strategis yang hidden lah, yang tersembunyi yang nggak terlalu banyak disampaikan secara tertulis ya, tapi yang memang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mau ngebahas manfaat IPO tuh yang akademis yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah kalau di internet gitu ya. Saya mau nyampe ini yang terjadi di prakteknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih ini manfaat lain dari IPO ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, ini kejadian nih Bapak Ibu. Kami juga lakukan ini. Ada project gitu ya. Ada project yang bisa, saya ngomong project kalau udah hubungannya dengan perusahaan IPO tuh udah project ratusan miliar ya minimal ya. Bisa sampai triliunan Bapak Ibu, bukan yang di bawah itu ya. Misalnya ada project ratusan miliar atau triliunan ya. Biasanya kan selama ini kalau ada satu project gitu ya, jadi seller atau perusahaan yang menjual, terus kemudian melakukan transaksinya kan langsung kebayar Bapak Ibu. Seperti yang kami lakukan saat ini, kita itu ada rekanan dari Malaysia, mereka ada perusahaan software IT buat ke negara-negara ASEAN, ya. Itu softwarenya begitu, nilainya tuh proyek tahun pertama 450 miliar, tahun kedua 500 miliar, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sendiri kan namanya software, sebetulnya kan modal yang paling besar dikeluarkannya kan waktu mereka pembuatan ya, pembuatan, mereka desain di awal gitu ya. Kalau kemudian dijual ya mungkin nanti ada dimodifikasi lah kayak model SAP, RHP kan begitu ya. Modal besarnya di waktu pas pengembangan produk ya itu paling banyak pun bayar programmer gitu ya.
Tapi kalau sesudah jadi kemudian dijual lagi, udah nyari sebetulnya nggak pakai modal lagi tuh Bapak Ibu ya. Nah ini yang kejadian nih ya, proyek yang ratusan miliar, kalau sekedar Bapak Ibu tuh hanya jual kepada kepada buyer ya sekedar biasa gitu aja ya. Dan ini yang kejadian sama kami ya. Jadi proyek itu tuh dari seller kita masukin ke perusahaan yang udah go public Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang go public ini mah kayak semacam perantara aja, jadi segitiga transaksi Bapak Ibu. Ya. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Ini maksudnya kalau ini yang saya juga sampaikan ke klien-klien. Kalau udah IPO, ada kedengeran aja punya teman-teman yang proyeknya besar, yang kemudian relate dengan bisnisnya kita, masukin aja ke perusahaannya kita. Yang nanti kita akan merasakan manfaatnya seperti apa? Ini manfaatnya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Yang saya sampaikan saat ini tuh ada satu satu kasus nyata. Cuma saya nggak mau nyebutin nama PT-nya ya. Ya, kalau yang mau japri boleh nanya ke saya boleh. Gitu ya. Jadi ada saham yang awalnya itu IPO-nya tuh 108 perak. Ketika kemudian dia udah IPO, kemudian nih ada yang proyeknya triliunan masuk Bapak Ibu. Ketika proyek triliunan masuk ke perusahaan ini. Ya, perusahaan ini kemudian nyetak dia saham baru. Sahamnya tuh dijualnya 5.000 dan yang pembelinya banyak. Padahal saham waktu IPO-nya cuma 108 perak Bapak Ibu. Jadi kalau modelnya kayak gini Bapak Ibu, kalau kita punya modal beli saham model kayak gini nih, ya ini yang Bapak Ibu juga perlu tahu ya. Ini yang kami lakukan juga supaya Bapak Ibu tahu nih kenapa teman-teman kita nih konsorsium kami ini bisa ada punya duit ratusan miliar nih mainannya kayak gini Bapak Ibu. Dia masuk beli perusahaan yang IPO ini 1 miliar, kalau kemudian dimasukin sama dia proyek-proyek yang lain di perusahaan yang itu, yang kami juga proses, itu saham modal yang 1 miliar kan bisa jadi 50 miliar Bapak Ibu, tergantung ya. Bisa 1 tahun, bisa 6 tahun Bapak Ibu. Jadi ini game-nya kayak gitu Bapak Ibu, ya. Jadi proyeknya tuh yang dilakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa paham nih kenapa teman-teman nih ada punya uang nih yang ya 30 miliar, 100 miliar tuh mainan kayak gini. Dan saya terus terang ya Bapak Ibu ya, saya jujur kan asli. Karena saya bergabung di konsorsium investor ini 2023, kalah jauh, kalah cepat sama teman-teman yang lain yang udah punya puluhan sampai ratusan miliar. Dan saya mulainya tuh dari minus, dari utang karena ngikutin pola beli jual perusahaan yang pakai utang bank lah yang tadi saya sampaikan di depan gitu ya. Jadi saya tuh mulainya startnya tuh dari minus yang bangkrut sebangkrutnya lah. Sedangkan mereka itu mulainya udah lebih lama dan kemudian mereka sudah ya lebih dari ada yang sampai 7 atau 10 tahun lah. Jadi mereka tuh kenapa kekayaannya seperti ini gitu ya. Modelnya kayak gini nih. Tuh Bapak Ibu ya, 108. Kemudian ketika ada project masuk bisa 5.000. Nah ini ada kasus nyata nih. Kasus nyatanya ini adalah kalau ada saham tuh yang waktu waktu IPO nih ya kisarannya gini Bapak Ibu. Kisaran waktu IPO itu 108 perak. Kemudian dia pernah karena maaf kata ya Bapak Ibu ya, ada orang yang udah IPO duitnya nggak dipakai dengan sebenarnya buat ngembangin bisnis, tapi dipakainya buat macam-macam lah, maaf kata ya. Ya ada yang pakai maaf kata dia pakai buat kawin lagi lah, dia buka bisnis yang nggak jelas lah, macam-macam lah. Ya, akhirnya kalau di seperti ini bisnisnya akan nggak bagus dan kemudian sahamnya tuh bisa turun, gitu ya. Tapi kalau kalau orang yang lihat kayak gini nih saham yang ketika kemudian dia turun itu, kemudian dia mau masukin project gitu ya. Kayak kami juga kayak bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Ada perusahaan yang misalnya memang nih nggak bagus, kemudian nggak mau dilanjutin, kami yang take over tuh. Sahamnya bisa aja waktu itu saham terendahnya tuh ya bisa menyentuh nih di angka 5 perak gitu ya. Di tahun 2020. Ketika kita masukin satu project, ini kejadian ya. Ini kalau ini sih bukannya bukannya kita yang nanganin ya. Ini Konglok lah, 9 naga yang lakukan ya. Ketika sahamnya terendah ke 5 perak itu dibeli lah katakanlah. Kemudian dimasukin project triliunan. Maka nih kejadian nih Bapak Ibu tuh yang saya sampaikan nih dalam waktu 4 tahun Bapak Ibu. Saham 5 perak itu menjadi 19.650. Kalau dimasukin project itu triliunan besar banget gitu ya. Itu modelnya kayak begini, Bapak Ibu, kayak seperti maaf kata ya, jadi seperti model kayak gini nih, modal 26 juta. Jadi waktu ketika saham 25 perak itu dibeli sama dia 26 juta tuh banyak tuh sahamnya karena harganya 5 perak. Ketika 4 tahun kemudian 2024 dilepas, itu dapatnya 100 miliar Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, saya dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa paham kenapa nih kami ini konsorsium investor, ada yang punya uangnya puluhan miliar, ada yang punya ratusan miliar, itu ya kayak gini cara kerjanya. Beli saham, perusahaan yang kemudian mereka lagi nggak bagus yang semurah, kemudian perusahaannya diinjek dengan proyek yang besar, bisa jadi besar dan 26 juta dia bisa jadi 100 miliar Bapak Ibu. Ini bayangin 26 juta. Kalau itu 100 juta tuh gimana gitu lah. Dari sini Bapak Ibu paham ya kenapa nanti pun bulan ini, minggu depan itu banyak ada 8 perusahaan yang IPO, ya mereka yang paham mau melakukan ini Bapak Ibu.
Tapi kalau yang sekedar cuma mau IPO, udah gitu dapat duit dan kemudian kabur juga ada Bapak Ibu ya. Biasanya ya, maaf kata Bapak Ibu. Kalau yang terjadi ini adalah kalau mereka-mereka itu tuh yang mau IPO tapi nggak mau keluarin uang Bapak Ibu buat proses. Pak, saya mau IPO, saya udah tertarik, tapi saya nggak mau keluarin uang buat biaya proses. Maka kalau modelnya kayak gini, maaf kata ya, ini kalau yang model ini yang akan ketemu adalah nanti dengan konsultan IPO, dengan investor yang maaf kata tuh jadinya eh, jadi kayak ngerampok Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang nggak mau keluarin dana, ya dibandarin lah sama si investor itu. Semuanya kemudian didanain, setelah didanain, kacaunya yang terjadi 50%. Kalau misalnya IPO-nya 100 miliar, maka dari 100 miliar, 50 miliarnya itu diambil sama si bandar tadi. Bandar tadi atau si investor tadi 50 miliar, setelah IPO, itu duitnya dibawa. Tinggal sisanya uang 50 miliar. Nah ini kalau saya bilang kayak semacam jadi merampok dananya investor Bapak Ibu. Karena yang harusnya masuk ke perusahaan itu kan 100 miliar. Tapi kalau memang perusahaannya memang karena di awal udah niatnya, saya nggak mau bayar nih, saya hanya mau dibandarin. Yang terjadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi yang bandarin ya udah biaya biaya IPO kan sebetulnya juga enggak terlalu besar-besar sekali. Kalau di kami itu juga ada skema yang bisa dicicil, bisa lebih lebih fleksibel lah Bapak Ibu. Bahkan yang sampai nggak mau bayar bayar pun bisa skemanya, tapi ya kita tukar saham gitu. Jadi kerugiannya Bapak Ibu sahamnya Bapak Ibu tuh lebih berkurang aja gitu ya. Tapi kalau yang di luar tuh terjadinya kayak gitu Bapak Ibu. IPO-nya 100 miliar, dibawa cabut sama si bandarnya 50 miliar, Bapak Ibu cuma masuk 50 miliar, gitulah. Jadi yang terjadi itu nanti akan terjadi manipulasi gitu yang terus-menerus tuh di situ. Karena 50 miliar, 100 miliar kan harus dipertanggungjawabkan, tapi perusahaan hanya dapat duitnya tuh cuma 50 M. Nah, itu gimana tuh caranya? Itu yang kejadian ya di luar sana lah Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini mengenai IPO Bapak Ibu, ini kalau dalam satu slide nih saya jelaskan dengan dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Dari persyaratannya apa, plus poin atau manfaatnya, minus poinnya apa gitu ya, waktu prosesnya gimana, valuasinya seperti apa, estimasi dapat dana IPO-nya seperti apa. Ini contoh ya yang di bawah nih, contoh perhitungan. Kalau net profitnya misalnya 10 miliar per tahun, ya, kemudian valuasinya 10 sama dengan 10 miliar kali 25, 250 miliar. Kalau jual saham 30%, maka dapat dana IPO-nya tuh 30% kali 250 miliar atau 75 miliar. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kemudian sambil ada yang mau nanya juga, monggo. Ini saya lihat yang proyek yang kami garap di angka 240 M. Ini eh, kalau perlu dananya langsung cepat atau apa, belum tentu juga dengan IPO, Pak. Ini nanti bisa juga skema yang lain ya, karena kami itu ada 12 plus 2 skema pendanaan bisnis ya. Jadi ada 14 skema pendanaan bisnis yang kita bahas di saat ini tuh cuma IPO dengan sebelum IPO. Jadi dua skema saja. 12 skema yang lainnya tuh termasuk yang proyek Bapak yang 240 miliar tuh bisa kita bahas sih Pak nanti ya. Bagaimana bisa sinergi? Mitra saya sedang kerjakan proyek 500 miliar, sedang sudah progres 25% payment dari klien masuk monthly. Wah, ini nanti bahas tersendiri ya, Pak. Ya, bahas tersendiri lah ini. Biasanya sih kita kalau nanti Bapak ikut meeting tuh bisa bisa diskusinya tuh lebih lebih enak lagi, Pak, gitu ya. Bunga pinjaman 1,8% per tahun ya, Pak. Ini Singapura dolar pinjamannya. Iya benar, Pak. Singapura dolar ya, karena minjamnya aja di Singapura ya, Bapak Ibu ya. Makanya bunganya lebih murah. Kan Bang, berarti kan di bawah 3 tahun pasti nggak diambil ya Bang? Ya, saya yang di bawah 3 tahun Risiko ya? kita nggak ambil Bapak Ibu. Itu masuk ke papan akselerasi ya. Siap, Papan oke. akselerasi itu ya papan UKM. Tingkat kegagalannya sangat amat tinggi. Siap. Jadi kalau di bawah 3 tahun mendingan kita masuknya nanti nih ke ada skema yang sebelum IPO ya Bapak Ibu. Supaya sambil disuntik, digedein, umurnya nyampe 3 tahun baru IPO gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau Terus kalau kalau di luar sana juga perusahaan yang hitungan baru 12 bulan juga bisa di IPO-in Bapak Ibu. Di luar oke. ya. Ini kan Abang taruh gross profit di atas 10 miliar. Kalau hitungannya ke net profitnya di angka berapa Bang? Oh, kalau ini ketentuannya dari bursa tuh itu Bang. Jadi dari gross 10 profit miliar. itu di Dari atas gross 10 profit miliar ya. dalam 2 tahun nanti. Nah, kalau dari yang bagusnya seperti apa? Ya kalau benar ya kalau dibilang sih ya, yang kita cari itu di atas 6 miliar sih sebetulnya per tahun. Walaupun Gross kita ada profit pernah Bang. terjadi ya net Net profitnya profitnya. Oke. yang kita cari itu di atas 6 miliar per tahun. Walaupun kenyataannya kita pernah nih Bapak Ibu ya. Udah waktu pas ngomong sama kita, ada yang bilang klien, untungnya saya 8 miliar, ada yang bilang 10 miliar, ada yang bilang 6 miliar. Ketika kami masuk ke dalam di situ, laporan keuangannya diperbaiki, diaudit gitu ya. Ternyata Beda. yang masuk cuma 3 miliar, Bapak Ibu. Oke.
Ya, itu pun bisa diterima, Bapak Ibu ya. 3 miliar, 4 miliar tuh kita terima. Cuma saya kenapa nih ngomongnya 6 miliar, saya khawatirnya gini, kalau kita ngomongin 4 miliar, iya Pak, saya udah 4 miliar nih keuntungannya profitnya setahun. Ketika ntar kami masuk ke dalam, ternyata untungnya cuma 400 juta. Kan repot gitu. Ya, siap. Gitu ya. Lanjut. Oke, saya lanjut lagi. Ini kemudian timeline-nya kita tuh 8 bulan, jadi nanti tuh ada apa? Kita tuh akan merapihkan lah laporan keuangan, dia punya perizinannya, BPJS juga harus dicek gitu ya, dan kemudian legalitasnya. Kalau dia punya kantor, kantornya di laporan keuangan dimasukin sebagai aset perusahaan. Tapi pas ketika dicek ternyata aset itu bukannya aset perusahaan, tapi asetnya owner, atas nama owner. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu-gitu tuh yang kita nanti diatur ulang tuh, ya diatur ulang. Jadi nggak biasanya kalau model kayak gitu itu nggak boleh menjadi asetnya perusahaan, tapi tetap asetnya owner. Terus kemudian bagaimana perusahaan ya perusahaan yang pinjem atau sewa gitu ke owner, bisa sewanya katakanlah nilainya ya, kalau misalnya aset itu diakuinya misalnya 10 miliar gitu ya, ya udah kita lakukan sewa aja, sewa 1 miliar setahun selama 10 tahun gitu loh. Jadi ya financial engineering-nya kayak gitulah kurang lebih lah ya. Tapi yang wajar juga sih Bapak Ibu dilihat juga dari harga sewanya gitu ya. Jadi model-model kayak gitu tuh Bapak Ibu ya, yang nanti tentang finance-nya, accounting-nya, tax-nya, legalitas, dan kemudian perizinan-perizinan itu harus comply gitu ya, harus sesuai. Dan kita ada punya checklist-nya Bapak Ibu, banyak checklist yang harus dipenuhi dan itu sambil jalan gitu ya. Jadi timeline-nya 8 bulan ini kenyataannya tuh kita tuh setiap minggu kita harus ada weekly meeting. Jadi bahasnya tuh item per item Bapak Ibu. Jadi memang udah lebih arahnya teknis gitu ya. Jadi kalau IPO ini sebetulnya simpelnya kami ini nih kami investor, tapi kami nih melakukan proses buat IPO-nya tuh kami sendiri yang melakukan Bapak Ibu. Ya, kami nggak nyerahkan kepada pihak yang lain. Kenapa? Kalau pihak yang lain kan kita nggak tahu gitu ya. Kalau kami invest, kami proses IPO-nya kami sendiri. Jadi tuh tahu sampai jero-jeroannya lah kedalamannya. Karakternya orang tuh baru bisa kelihatan di sana Bapak Ibu. Ketika setiap minggu tuh kita berhubungan dengan orang itu, kita makin tahu nih orang ini karakternya bagus atau enggak gitu ya. Itu alasan kenapa kami ini investor, tapi yang proses ini pun mingguan, diskusi-diskusinya teknis tuh kami lakukan untuk tujuan itu Bapak Ibu. Nggak tahu benar-benar di dalamnya sama karakternya Bapak Ibu. Jadi IPO ini kalau saya gambarkan tuh seperti mahasiswa ujian skripsi. Kami sebagai investor sekaligus sebagai konsultan IPO, ada juga akuntan publik, ada juga konsultan hukum. Mereka itu adalah atau kami ini sebagai dosen pembimbing. Ya, bahan-bahannya dari perusahaan, kami nanti ngelola, kami yang jadi skripsinya lah. Jadi bentuknya prospektus tuh kami yang jadikan. Ya, setelah itu nanti perusahaan itu tuh nanti akan disidang, disidangnya sama bursa ya. Disidang dipanggil tuh. Nanti ditanya tuh satu persatu semua orang yang hadir di sana tuh ditanya tugasnya apa, tanggung jawabnya gitu lah, macam-macam lah. Dan OJK itu dia apa melakukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail mengenai tentang keuangan lah dia OJK seperti itu. Nah, ya biasanya nih proses untuk perbaikan finance accounting tax perizinan itu targetnya kami sih di 4 bulan. Setelah itu di bulan kelima kita ngajuin pendaftaran ke OJK sama ke bursa. Tapi kenyataannya ya, ini 4 bulan ini bisa menjadi 6 bulan, bisa jadi 8 bulan, bisa jadi 1 tahun Bapak Ibu. Ada klien kita tuh yang begitu, yang karena nggak fokus, direkturnya, ownernya nggak pernah ikut weekly meeting, 1 tahun pun ini belum menyelesaikan di tahap yang 4 bulan ini nih belum nyampe nih ke REK 1 ke OJK pun gitu ya. Jadi ya itu seperti mahasiswa lah. Kalau ada yang kerjainnya bagus gitu ya kuliahnya, skripsinya lebih cepat, tapi ada juga kan yang lambat ya. Kurang lebih kayak gitulah Bapak Ibu. Jadi kita bisa kenal nih karakternya seseorang tuh dari hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau misalnya yang udah pernah dengar gitu ya mengenai IPO, hati-hati ya di luar sana tuh ada konsultan-konsultan IPO tuh yang apa ada yang nggak bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Jadi udah diproses IPO tapi nggak ada investornya, jadi nggak dapat duit gitu ya. Itu nggak bertanggung jawab itu. Kami di bulan Juli ini itu kan ada 8 perusahaan yang IPO. Dari 8 perusahaan IPO itu, nah kata ya, itu ada 3 perusahaan pakai konsultan IPO, dia nggak punya uang Bapak Ibu, konsultan IPO-nya. Jadi akhirnya menyerahkan ke kami yang buat jadi investornya Bapak Ibu. Ya itu masih mending lah kalau berhubungan dengan kita kan perusahaan itu dapat dana Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ditinggal kabur aja gimana Bapak Ibu? Itu yang kejadian begitu Bapak Ibu. Udah diproses IPO, konsultan IPO-nya nggak punya uang, akhirnya kejadiannya perusahaannya IPO, sekadar nama doang IPO, tapi nggak ada duit yang masuk. Nah itu
Wah itu jadi malang banget deh menurut saya tuh ya. Itu menurut ya. Ini saya juga Pak Hadi bertanya, jika perusahaan baru targetnya 3 tahun ke depan ingin IPO butuh modal, ingin skema pinjaman, apa sih akan ketentuannya? Nah ini ada Pak, ntar kita bahas Pak ya. Di luar kan juga harga mahal gitu ya. Harga mahal, udah gitu nggak bisa dinego lah, baik nilainya maupun termin pembayarannya. Kami fleksibel Bapak Ibu. Ya itu yang tadi sampaikan. Mau nggak mau keluar uang juga bisa. Cuma nanti ada saham yang diambil yang cukup besar Bapak Ibu di perusahaannya Bapak Ibu gitu ya. Ini ada pasien jadi dokter maksudnya apa? Ada perusahaan yang baru IPO, baru hanya beberapa bulan, udah IPO, baru dapat dana IPO, udah gitu menyampaikan bahwa dia bisa jadi konsultan IPO. Itu hati-hati lah Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu tuh kalau ketemu dengan mereka ya seperti Bapak Ibu sakit dan diobatin sama pasien bukan sama dokter. Cara taunya bagaimana tuh mengenai dokter Bapak Ibu simpel. Coba dicek dia dia tuh punya portofolionya seperti apa. Ya, perusahaan-perusahaan yang udah di IPO seperti apa. Kami juga banyak ketemu kok sama konsultan-konsultan IPO yang kita punya portofolio di aku sama dia. Ya, saya pernah nemuin tuh, sampai pernah nemuin, ini kenapa nih portofolio kita gitu, cuma ketawa-ketawa doang gitu ya. Di luar kan begitu, hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kami simpelnya tuh, kalau cara dibuktiinnya, kita ada punya file-filenya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya berhubungan dengan siapa gitu ya, kita prosesnya tuh dari awal sampai akhir, ya kita ada punya filenya, ada foldernya, dokumen-dokumen yang terjadi gitu ya. Jadi kalau nggak punya begitu, ya bukan klien dia. Simpelnya gitu Bapak Ibu. Kalau mau ngecek ya, atau bisa dicek juga di sekuritas yang terkait atau konsultan hukumnya lain-lain lah. Sebetulnya bisa Bapak Ibu ya. Buat ngecek nih orang ini benar-benar nggak konsultan IT. Jangan ketemu yang baru 1 2 kali Bapak Ibu, yang harus yang sering. Kami pun di awal-awal itu kami itu bekerja sama dengan konsultan IPO sekaligus dengan investor yang udah berjalan udah lama gitu ya. Setelah itu kami ngerjain proyek yang bersama. Setelah itu kita baru tuh kita mulai klien-klien gitu ya. Kami mulainya 2018, tapi sebelum 2018 tuh kami tuh udah lakukan perjalanan yang panjang itu Bapak Ibu. Ya, saya lanjut lagi. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ada yang bilang, Pak, minta dong yang namanya apa video testimoni perusahaan-perusahaan yang sudah didanai oleh Bapak. Saya bilang, maaf kata ya, testimoni itu tetap kalah Bapak Ibu. Karena kan testimoni itu bisa settingan juga. Yang testimoni yang paling terbaik itu data. Data itu adalah data yang di laporan keuangan, yang dipublish di umum, yang sudah diaudit. Itu yang verified, verifikasinya kuat banget, validitasnya kuat kalau menurut saya dibanding sekedar video-video gitu ya. Karena ya terus terang ya owner-owner yang 24 klien kita ya mereka nggak mau divideoin Bapak Ibu. Nggak mau divideoin katanya biar data tuh berbicara gitu loh. Karena kan udah perusahaan publik tuh udah bisa dilihat semua Bapak Ibu. Jadi ngapain katanya perlu ngomong bikin-bikin video gitu loh. Jadi ini contoh nih Bapak Ibu ya, ini data sinergi Tama Jaya Tbk ini perusahaan di bidang cloud IT lah, anak muda kebanyakan di sini. IPO-nya 6 Januari 2023 ya. 2023 tuh IPO ya, dan setelah IPO Bapak Ibu lihat nih, kan sebelum IPO kan 179 miliar nih. Sesudah IPO nih 2023-nya, ini kan Januari 2023 kan baru IPO baru dapat dana ya Bapak Ibu ya. Mengakhiri di 2023-nya itu dia punya omsetnya ya naiknya lebih dari ya ya hampir 2 kali lipat lah Bapak Ibu ya. 179 ke 320 Bapak Ibu. Ya, ini cukup besar. Tapi kalau dibandingin 2021-nya ya lompatannya lebih besar lagi Bapak Ibu. Itu adalah yang data yang kuat Bapak Ibu nih kalau udah dilakukan keuangan yang teraudit ya, bukan video ya Bapak Ibu yang kuat ya. Nah ini contoh lagi, ada lagi Indo Oil Perkasa tuh dia adalah produksi pabrik minyak kelapa ya. Dari dia IPO-nya 2021 tuh, 2021 September lagi ya. Jadi kalau September 2021 sebetulnya yang dapat dana belum bisa digunakan di 2021 Bapak Ibu. Jadi perhitungannya mesti di sini nih Bapak Ibu. 2020 dia punya omsetnya 294 miliar. Sesudah IPO Bapak Ibu lihat di 2023 ya, ini bisa sampai naik 600 miliar ya hampir 2 kali lipat lebih lah Bapak Ibu. Ini membuktikan nih dengan IPO dia bisa naik omsetnya tuh dari 294 miliar jadi 600 miliar. Padahal IPO-nya Bapak Ibu ya. IPO nilai rayanya itu cuma 45 miliar loh Bapak Ibu. Wah ini keren nih bagaimana cuma masuk dana 45 miliar kok dia bisa nih naikin omset dari 294 jadi 600 M gitu ya. Itu yang keren Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi nih perusahaan-perusahaan yang nggak memenuhi syarat IPO tuh apa yang harus dilakukan? Maksudnya nggak memenuhi syarat tuh ya omsetnya di bawah 40 miliar per tahun, Bapak Ibu. Omsetnya di bawah 40 miliar per tahun, perusahaannya PT-nya di bawah 3 tahun tuh. Ya, dengan gross profit-nya di bawah 10 miliar dalam 2 tahun lah. Kalau nggak memenuhi syarat gimana? Ya ini nih IPO rombongan, Bapak Ibu. IPO rombongan tuh gabungan, Bapak Ibu bisa misalnya nih, ini ada pernah kejadian kok di tahun 2025 ini ada bengkel ya, bengkel AC, bengkel kaki-kaki mobil, itu 11 bengkel bergabung Bapak Ibu, IPO tuh, IPO bersama. Ya, ada juga anak muda, 17 perusahaan gabung juga tuh, IPO-nya sama-sama. Dia bikin holding lah, bikin perusahaan holding, perusahaan induk yang bisa juga, walaupun cuma
perusahaan holding itu beberapa bulan, belum ada setahun tuh bisa. Sepanjang perusahaan-perusahaan yang gabungan itu yang mau IPO itu tuh mereka udah lebih PT di atas 3 tahun Bapak Ibu ya. Itu pertama ya. Jadi IPO-nya rombongan, IPO berjamaah lah, tarik sama teman-teman yang lain. Jadi kan biaya IPO-nya juga bisa apa? Bisa di apa? Bisa dibayar bersama-sama lah. Jadi lebih ringan. Cuma memang biaya pendapatan IPO-nya pun ya apa kalau dibilang ya nanti secara totalnya akan dibagi sih ya, akan dibagi lah. Tapi saya juga ada pernah kejadian kok. Ada satu perusahaan yang kalau dihitung di IPO-nya itu dia cuma dapat 30 miliar, ada yang satu lagi 40 miliar ya. Dan kalau satu-satu nih apa kecil lah. Ketika kemudian mau digabungin itu bisa tetap dapatnya 70 miliar ya, yang dibagi 30 dengan ke 40 miliar, tapi biaya IPO-nya jadinya dibagi dua Bapak Ibu. Itu bisa menarik kayak gitu sih, IPO rombongan gitu ya. Itu teknisnya agak cukup mendalam Bapak Ibu buat bahasannya, tapi intinya simple, perusahaan itu tuh Bapak Ibu kalau nggak memenuhi syarat bisa ngajak teman lah gitu ya. Simpelnya kalau dibilang di sini tuh mau cari teman sendiri atau dicariin teman sama kita ya. Jadi kayak mau cari jodoh sendiri yang IPO-nya sama-sama atau mau dijodohin sama kita, simpelnya kayak gitu ya. Yang kedua kalau yang strategi itu nggak memenuhi syarat IPO tuh simple ya. Jadi disuntik dana sebelum IPO ya, kita sebutnya pre-IPO fundraising. Nah ini pre-IPO fundraising. Nah kalau tadi IPO ya, IPO tadi, Bapak Ibu masih ingat nggak valuasi perusahaan itu, net profit-nya dikali berapa? Bapak Ibu silakan di sini, ada yang sounding. 26. Ya. 25. Ya, 25. betul 25. Nah, kalau yang di pre-IPO fundraising ini tuh valuasi perusahaannya cuma dihitungnya 3 sampai 5 kali net profit tahunan Bapak Ibu. Kalau dibilang ya, pre-IPO itu tuh kayak ijon Bapak Ibu. Simpelnya kayak gitu. Kayak misalnya kalau gabah gitu ya, gabah petani kalau dijualnya sesudah dia panen kan harganya lebih bagus daripada belum panen masih hijau dijual gitu ya ke pembeli. Itu ijon lah. Jadi harganya kan lebih murah ya, kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi pre-IPO fundraising ini cocok buat perusahaan-perusahaan yang memang masih kecil lah Bapak Ibu, yang belum memenuhi syarat IPO tadi gitu ya, nggak bisa IPO rombongan pun nggak bisa lah, ini cocok di sini ya. Atau yang kedua dia nggak mau keluar banyak biaya buat biaya IPO, itu juga bisa nih pre-IPO fundraising. Saya lanjut ya. Nah, pre-IPO fundraising ini tuh ada dua skemanya. Yang pertama tuh skemanya tuh pernyataan saham atau equity ya. Yang kedua juga loan. Ya, mau pilihannya kalau perusahaan yang belum cocok nih IPO, milihnya mau mana? Mau loan, pinjaman, atau mau equity gitu ya, atau penyertaan saham. Nah, kalau buat loan atau pinjaman, syaratnya cuma kalau di bank itu udah mentok, Bapak Ibu. Kalau di bank belum mentok, menurut saya lebih baik pakai skemanya loan pinjaman dari bank aja, mau ke bank, mau ke fintech, mana-mana, silakan lah, jalankan. Karena kalau yang dengan skemanya dari kita nih loan atau pinjaman tuh bunganya di atas bunga bank Bapak Ibu ya. Itu saya ngomong pahit tuh udah di depan ya. Jadi hanya cocok kalau yang udah mentok aja udah nggak dapat pinjaman lagi dari bank untuk mengembangkan perusahaannya gitu ya. Yang kedua nih penyertaan saham atau equity. Nah ini sahamnya dibeli murah Bapak Ibu. Dananya hanya untuk modal kerja. Kalau pre-IPO ini nih pre-IPO ini jadi jenis pendanaan sebelum IPO dananya hanya buat modal kerja aja. Buat beli persediaan, operasional kayak gitu doang. Nggak bisa buat beli apa mesin gedung gitu ya itu nggak bisa Bapak Ibu ya, apalagi jangan sampai pikiran mau kawin lagi nih dari sini ya. Kalau IPO masih ada skema lah Bapak Ibu ya, ada kelebihan dana dari IPO itu yang dipakai buat nikah lagi ya, tapi kalau di sini nggak boleh nih bener, hanya buat modal kerja aja ya. Valuasi perusahaan tuh sekitar 3 sampai 5 kali net profit, awal sahamnya itu dibelinya 5 sampai 10% aja Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak langsung masuk 30%, paling belinya 5% dulu, setelah itu 10% nambah-nambah gitu ya. Itu pun dilihatnya sesudah dapat duit Bapak Ibu tuh dijalanin dananya dijalanin, kemudian dapat hasil lagi, dihitung valuasi lagi, naik lagi, baru kemudian dimasukin dana lagi ditukar sama saham gitu ya. Sampai terakhirnya kita punya target sahamnya tuh dibelinya 30% aja Bapak Ibu, nggak mau mayoritas kita di sini ya. Nah, dana di sini masuk paling cepat tuh bulan ke-3 sampai 5 setelah semua syarat lengkap Bapak Ibu. Nah, kalau yang pinjaman itu, loan itu, skemanya tuh pinjaman tuh maksimal 6 bulan ya. Saya nggak mau ngomong masalah tentang rate-nya di sini atau bunganya ya. Di sini pun saya nggak mau ngomong mengenai biaya-biaya Bapak Ibu, karena ada juga yang protes ke saya, kok Bapak nggak bahasnya kita perlu dana, Bapak malah bahasnya biaya-biaya sih. Dan itu yang saya hindari ya. Karena semua skemanya kita, seperti yang saya sampaikan, itu ada fasilitas, ada pilihan Bapak Ibu tuh nggak keluarin dana, nggak keluar biaya di depan. Cuma akan ada harga yang dibayarnya tuh mahal di belakang gitu ya. Itu aja sih yang saya sampaikan apa adanya ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang gitu ya, kalau mau aman nggak mau keluar biaya pun di semua skema kita ini baik IPO maupun yang pendanaan sebelum IPO itu kita ada punya fasilitas itu. Jadi nggak usah khawatir ya.
Kemudian nih kalau yang pinjaman itu ada jaminan cek dari pelanggan atau cek dari pemohon ya, iya ya. Kita karena nih cek atau loan pinjaman ini tuh nggak pakai jaminan, maka yang kita akan jadiin jaminan tuh cek ya dari pelanggannya Bapak Ibu atau cek dari pemohon. Pinjamannya tujuan ini untuk kredit modal kerja, bukan beli aset atau capek ya. Pencairan paling cepat 1 bulan setelah semua syarat lengkap. Ini juga saya ada juga kok kita udah yang ini nih masih di bawah 10 sih Bapak Ibu ya, masih di bawah 10 yang di loan pinjaman ya. Tapi kalau yang di sebelah kiri penyertaan saham equity, saya mau jelasin, saya mau kasih tahu udah berapa banyak sih perusahaan yang diproses di penyertaan saham equity ini lebih banyak di sini. Kalau yang di loan atau pinjaman itu nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena bunganya lebih besar dan harus ada pengembalian cicilan tiap bulan. Kalau penyertaan saham equity ini nggak ada pengembalian cicilan bulanan Bapak Ibu. Makanya ini kenapa jauh lebih banyak. Kalau yang di loan pinjaman ini ya kita masih di bawah 10, kalau ini kita lihat ya nanti ya berapa banyaknya sih yang udah diproses sama kita. Nah, portofolio pre-IPO fundraising yang skemanya equity, skema bagi hasil penyertaan saham ya. Kalau yang nanti yang pinjaman nanti saya bikinin juga lah nextnya lah portofolionya karena memang masih di bawah 10 jadi saya nggak sebutin ya. Jadi ini yang pre-IPO fundraising itu kalau di secara total saya lihatnya kayaknya udah lebih dari 200 lah ya. Ini aja di atas 20 nih, manufaktur aja pabrik, plastik, bahan bangunan udah 20, F&B, food and beverage ya bergerak di bidang makanan dan minum udah 40, ini 60, energi 20 udah total itu tuh kan udah 80, properti 60 atau 40, infrastruktur 60, 70, terus 90, 200. Wah, ya tiga ratusan kalau saya bilang sih di sini pakai jadi ada rumah sakit, kesehatan, kecantikan gitu ya, logistik ya. Dan total yang pendanaan nih yang dananya konsorsium investor teman-teman yang masuk ke 300-an perusahaan ini nih lebih dari 600 miliar Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, Bapak Ibu, ini sih ya saya mau nyampaikan kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail, kita tuh ada ini Bapak Ibu, ada acara nih, ada acara gathering lah, termasuk yang nggak bisa dibahas di sini, bisa tuh. Kita tuh di gathering itu kita menjelaskan tentang 12+2 skema pendanaan. Ya, jadi skema pendanaan ekspor, investor besar maksud saya itu investor konglomerat ya Bapak Ibu ya. Dana tanpa pengembalian 100 juta sampai 1 miliar, strategi bangun perusahaan dari awal, pinjaman 0% tanpa agunan, ya tanpa bunga, tanpa biaya proses di depan, skema akuisisi perusahaan, investor yang ngebeli perusahaan. Jadi Bapak Ibu kalau di sini ada yang mediator tahu ada orang-orang atau teman yang mau ngejual perusahaan tuh bisa bisa tawarin ke kita ya. Ada pendanaan seputar properti, pendanaan modal kerja gitu ya bagi hasil yang buat project ya PO sistemnya PO atau invoicing kayak gitulah. Pendanaan perusahaan masalah utang bank, pendanaan perusahaan baru, pendanaan perusahaan kecil ya yang tadi yang kita udah bahas pre-IPO dan pendanaan perusahaan menengah itu IPO. Jadi kita ada acaranya itu tuh batch ke-40 loh. Kita udah sampai ke batch 40 Bapak Ibu karena kita rutin tuh setiap bulan tuh bisa 2 kali. Kenapa sih? Gini Bapak Ibu. Senin sampai Jumat itu waktu kami tuh sangat terbatas kita nanganin 10 perusahaan tuh yang di prosesnya IPO Bapak Ibu. Setiap minggu tuh ada meeting mingguan. Belum lagi kita ada meeting sama internal, ada meeting dengan jasa profesi, ya seperti sekuritas, lain-lain. Terus kemudian kami juga temuin meeting onsite, meeting Zoom dengan perusahaan-perusahaan yang mau diproses IPO maupun pre-IPO lah sama kita. Jadi kita itu terus terang, waktunya sangat terbatas sehingga hanya, melakukan Zoom meeting langsung kepada perusahaan yang omsetnya di atas 40 miliar per tahun, Bapak Ibu. Nah, kalau yang omsetnya di bawah 40 miliar per tahun, kita, fasilitasi nih acara gathering ya, hari Sabtu makanya Bapak Ibu. Di hari Sabtu kita memang libur, makanya kita gunakan buat acara tuh gathering Bapak Ibu, mau tanya nih tentang lebih detail gitu ya. Khusus yang untuk omsetnya di atas 40 miliar per tahun. Nah, kalau yang di atas 40 miliar per tahun itu simple, kita Zoom meeting dulu, cocok, baru kita akan datangi gitu ya. Kita langsung meeting. Jadi memang waktu kita sangat terbatas sekali sih Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi lah. Jadi ini Sabtu depan kita 12 Juli itu kita ada gathering ya. Biasanya kita batasin Bapak Ibu hanya 10 orang lah. 10 orang peserta saja. Jadi nanti tuh kita ngejelasin nih tentang 14 skema pendanaan kita. Seperti apa skemanya, persyaratannya seperti apa, terus kemudian nanti makan siang bersama sambil juga tanya-tanya. Setelah itu kalau ada yang mau mau diskusi private itu bisa. Jadi boleh pulang sesudah puas bertanya lah, sudah nggak ada pertanyaan lagi gitu ya. Itu kurang lebih sih yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan kepada Bang Novian. Karena ini materi saya sudah selesai sih sampai di sini nih, masih ada waktu banyak tanya jawab Ya. nih. Ya, silakan. Oke, Terima kasih. thank you Bang Manto. Di chat Yuk, ada beberapa pertanyaan aku coba bacain ya. Ada ya, yang gatheringnya berbayar. Oh ya, gatheringnya yang offline berbayar ya nanti. Ini ya. Jadi, dengan ya, ini naik karir. Bapak Ibu gathering ini ya, gatheringnya ini tuh kalau saya bilang ya, sangat-sangat murah sekali Bapak Ibu. Karena gathering-gathering gini saya pernah kok ada teman-teman, ada alumni yang udah ikut gathering ini, ikut di acaranya IPO Bootcamp yang diadakan
maaf kata ya, diadakan oleh bawa pembicaranya tuh Pak Sandiaga Uno, itu 7 juta dia bayar. Ya, walaupun 2 hari, tapi banyak juga yang akhirnya datang juga gitu di acaranya, jadi kitanya cuma murah meriah gitu ya. Dan apa bisa konsultasinya lebih mendalam gitu. Dan acara kita ini kita nggak cari uang dari sana Bapak Ibu karena ya apa acara ini diadakan oleh panitia, panitianya tuh apa mahasiswa ya mahasiswa juga cari uang dari sana. Itu kita buka kesempatan ya siapa yang mau jadi panitia. Kemudian kita ada makan siang bersama. Jadi ada kontribusi lah buat panitia, buat biaya makan, termasuk juga buat tips yang petugas di kafe lah yang di sana. Jadi maaf ya ini kita nggak cari uang dari sana lah gitu ya. Jadi nggak besar lah Bapak Ibu. Ya, Oke. iya gitu. Terus ada pertanyaan dari Bang Hadi Mustafa, jika perusahaan baru targetnya 3 tahun ke depan, jika ada perusahaan baru Hmm, targetnya 3 tahun ke depan baru IPO, butuh modal, hmm. ingin skema pinjaman. Tadi di materi udah ada ya Bang ya Udah persyaratan-persyaratannya? dibahas yang pre-IPO Oke. tadi. Ya, Di udah materinya ada itu. tadi Pak Hadi, nanti Pak Hadi bisa review atau baca ulang mengenai materinya atau bisa tonton ulang Hmm. video rekamannya ya. Ini juga yang Pak Mori Pinang, bagaimana bisa sinergi mitra saya kerjakan proyek di atas 500M, sudah progres 25%, payment dari klien masuk monthly, progres sudah 4 bulan berjalan tapi butuh modal aman 200. Bang Wanto bisa baca nih Bang, yang dari Mori Ya, Pinang nih Bang. tadi saya udah jawab juga Udah bahas bahwa ya? ini nih apa kita harus ketemu lah Oke, oke. di acara gathering. Kenapa sih di acara gathering itu kan pilihan kita atau kriteria itu di karakter. Jadi itu Betul, kita mau betul, ketemu betul. gitu loh. Ketemunya juga mesti lihat dulu ya kita punya skema ya. Jadi kalau yang enggak saya langsung mau ketemu aja ya ya udah saya udah lakukan seleksi lah. Dengan kata lain ya memang bukan bukan kriterianya kita gitu ya yang Siap, mau ketemu siap. di gathering gitu. Oke, jadi Ya. yang mungkin pertanyaannya belum terjawabkan dan ingin lebih puas dalam chat-chatnya, kita ada event gathering. Silakan kontak nanti ada Mas Alfon atau Mas Aldo untuk kita aturkan yang event gatheringnya. Oke, kita ke Bang Tritan dulu yang udah angkat tangan tadi. Silakan Bang Tritan, silakan Silakan. unmute dan langsung Oke, bertanya. selamat siang Pak Wanto. Pak Siap, Novian Bang. ini luar biasa. Saya, mohon maaf 90 sekian persen mungkin sudah paham apa yang dijelaskan Pak Wanto karena dari 2015 kita sudah mau coba IPO gagal terus. Belum itu dan lumayan beberapa PT kita sudah teman-teman kita yang bareng waktu Bursa Efek Surabaya buka di Surabaya belum BEI itu kita sudah mulai pendekatan semua pengusaha Jawa Timur kan dikumpulkan ya. Teman-teman di sana sudah IPO semua. Tapi rokok itu teman kita semua itu yang melakukan Hmm. pelatihan. Ya paham. Nah, gagalnya itu memang karena restrukturisasi PT karena anak perusahaan itu kita punya holding kan bawahnya itu CV. Jadi diubah dari CV ke PT semua karena kan nggak bisa konsolidatif dulu salah satunya. Dan proses banyak sekali Pak. Kita udah bayar teman-teman konsultan OJK, baik itu dari konsultannya, baik dari konsultan hukumnya, semua kita udah proses semua Pak. Nah, saya mau tanya dua pertanyaan dari sisi kami sebagai yang mau IPO itu kan senang sekali Pak. Skema-skema itu kan senang sekali. Karena apa? Memudahkan. Daripada pinjam bank, mendingan pinjam ke masyarakat. Sama gitu. Sama gitu ya, tanpa bunga atau apa gitu ya. Dari investor. Nah, kontrak air itu juga penting sekali, menenangkan sekali. Tetapi, biaya dan kesulitan yang kadang kami nggak siap itu gini. Perusahaan kami itu di Jawa Timur. Selalu berprinsip Surabaya. Di Surabaya ini sangat sulit mencari konsultan yang profesional. Nah, kalau Pak Wanto punya Hmm. tim di Surabaya, menarik. Ya, karena biaya waktu ke Jakarta itu cuma apa Pak? Kita itu Iya. mumpung saya ke Jakarta ini mungkin Senin sampai Kamis saya di Jakarta, weekend pulang. Nah, tapi di Jakarta kita kan nggak ngurusin ini aja gitu ya. Nah, itu yang pertama, kalau punya tim di Surabaya, kita happy, Pak. Karena dari Surabaya, kantor pusat, di Jakarta kita kantor cabang, Pak. Jadi kita harus bangga menjadi orang Surabaya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat menjadi tim investor waktu Hmm. itu ya. Kalau dengan cara-cara Pak Wanto, saya setuju. Tetapi, namanya dalam lautan kita bisa kira-kira ya, dalam hati kita nggak tahu ya, karakter itu bagaimana dari timnya Pak Wanto itu melihat karakter itu bagaimana? Pakai aplikasi, pakai kuesioner, pakai dukun, pakai apa kita? Karena susah sekali Pak karakter orang itu Pak. Hmm. Nggak pernah kita bisa tebak gitu ya. Apalagi Ya. begitu dapat uang lari misalkan gitu. Nah, Toto Sugiri teman kita memang di bidang IT ya. Memang itu keajaiban, nggak bisa dibilang gitu ya. Tapi memang perannya Pak Dino yang bilang sejak di Bali itu memang luar biasa. Di perannya zaman dulu ya, Silicon Valley Indonesia dia punya cita-cita itu ya. Tapi itu satu di antara sekian juta orang yang bermimpi untuk bisa IPO seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah timnya Bapak sekuat apa untuk bisa, ya bayangkan aja Bapak ini menjadi salah satu dewa penolong di tengah kesulitan ekonomi sekarang untuk bisa menilai perusahaan mana yang perlu diingat dan tidak. Kekuatan dia itu penting kan Pak Wanto sendiri di sini bicara. Sedangkan kalau IPO menilai karakter dan lain-lain itu kan panjang proses dalam 8 bulan. Nah, boleh nggak kasih kisi-kisinya
timnya Bapak ini sekuat apa, timnya itu siapa aja. Karena saya udah, maaf ya, udah berkali-kali ketemu tim ini, ya sejujurnya akhirnya ya itu aja orang-orang ya gitu ya. Itu aja gitu. Nah, kira-kira itu saya pengen tahu Pak, kalau dari Oke, sisi kami sebagai investor, menilainya ya. bagaimana Pak? Saya cipin Pak, sekian. Nah, keselamatan kami bagaimana gitu-gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Tritan buat pertanyaannya. Jadi eh saya mau menyampaikan dua fakta dan kemudian dua jawaban lah dari Bapak ya. Satu fakta pertama Pak, klien-klien kita kebanyakan itu udah muter-muter ke beberapa konsultan IPO lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan ada kita punya klien udah diproses sama konsultan IPO yang lainnya, kemudian gagal. Itu kemudian diprosesnya sama kita, gitu ya. Jadi kita ini kelebihannya selain kita tuh punya dana, kita tuh punya punya ini Pak, punya punya strategi-strategi lah, strategi-strategi yang belum dikuasain oleh konsultan-konsultan IPO yang lainnya. Itu salah satu keunggulan. Contoh ya Pak, contoh ya. Eh bulan lalu, awal bulan lalu tuh kita didatangi oleh komunitas pengusaha Jepang yang dia punya perusahaannya di Jepang. Mereka bilang mau IPO di Jepang susah Pak. Saya mau IPO-in perusahaan saya yang di Jepang di Indonesia bisa nggak? Nah dia udah ketemu tuh muter-muter tuh dengan konsultan-konsultan IPO yang lain tuh di Indonesia. Nah, ketika ketemu akhirnya komunitas itu memutuskan kemudian untuk kerjasama dengan kita. Kenapa? Karena disampaikan yang paling komprehensif, yang paling bisa menjawab adalah tuh kami. Ya, kalau yang lain-lainnya banyak yang ketika ditanya bisa nggak perusahaan yang di Jepang di IPO-in di Indonesia, mereka akan jawabnya nggak bisa. Ada juga yang ngomong bisa, tapi ketika ditanya bagaimana caranya nggak bisa jawab. Ya, cuma di sini saya nggak mau menyampaikan itu Pak ya. Kita ada punya caranya. Caranya simpel gini ya, caranya simpel Pak. Yang nanti juga kita buka buat peluang nih buat Bapak Ibu semua. Jadi caranya adalah perusahaan Jepang di sana itu nanti kemudian akuisisi perusahaan yang ada di Indonesia. Akuisisi perusahaan di Indonesia, jadi membeli perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi ini peluang-peluang juga Pak. Dia bisa membeli perusahaan yang di Indonesia, dibeli, bisa minoritas atau mayoritas saham juga bisa. Atau dia akuisisinya perusahaan yang sudah kita IPO-kan. Perusahaan yang udah kita IPO-kan, dia masuk ya itu lebih gampang lah prosesnya, lebih aman lah. Setelah itu perusahaan yang ada di Jepang itu diakuinya sebagai anak perusahaan ya, sebagai anak perusahaan. Jadi ini modelnya kalau misalnya dia akuisisi perusahaan di Indonesia itu yang menjadi holding, perusahaan yang di Jepang di sana itu adalah menjadi perusahaan anak lah. Ya, itu contoh. Jadi ini Bapak bisa melihat nih peluang-peluang yang terbuka dengan kerjasama dengan pengusaha Jepang itu. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mau disuntik dana minoritas, mayoritas atau 100% tuh bisa. Atau yang kedua, ada ya, jadi perusahaan-perusahaan yang kami ini proses IPO kemudian dibelinya sama perusahaan Jepang. Dan contohnya ada di Hero Global Investment yang kami proses IPO di bulan Januari itu melakukan hal yang sama yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi di IPO-in tapi dibeli sama investor Jepang gitu lah. Itu apa dua poin itu yang saya mau nyampaikan di awal. Nah, dua jawaban yang saya mau sampaikan yang pertama adalah kalau Bapak lihat kita punya video profile, klien-klien kita itu tuh seluruh Indonesia Pak. Ya seluruh Indonesia ya. Ya, jadi IPO itu bukan masalah kita ada punya tim di Surabaya atau enggak, Pak. Jadi yang saat ini yang di Jakarta pun kalau kita weekly meeting, kita tuh banyaknya di Zoom, Pak. Kita banyaknya di Zoom dan kalau diperlukan baru kita datangi lah, baru kita datang ke perusahaannya Bapak gitu ya. Jangan kata di Surabaya, Pak, kita ada yang di Kalimantan juga ada ya. Yang nanti kick off meeting minggu depan itu malah di Makassar, Pak. Makassar, dia juga ada di Papua lah. Jadi kita nggak standby di sana, yang semuanya pekerjaan kan juga kita lebih banyaknya secara online lah, Zoom meeting. Dan kalau perlu baru kita datang. Ya, itu yang apa yang kita lakukan. Jadi jangan beranggapan bahwa harus ada timnya di Surabaya atau ada timnya di Papua, nggak gitu sih Pak. Jadi tim-timnya memang terus terang lebih banyak di Jakarta, tapi kita juga bisa lakukan proses. Jadi nggak harus kita ada punya kantor di Surabaya Pak, gitu ya. Itu yang pertama jawabannya ya dari pertanyaan Bapak. Yang kedua, Bapak tadi ada pertanyaan bagaimana timnya kami tuh melakukan verifikasi, melihat karakter. Simple sih Pak, dengan kayak ketemu, ngobrol, ya atau kalau saya ini kenapa tuh saya rutin adakan gathering itu sarana saya tuh buat melihat berinteraksi orang tuh bisa diketahui sih Pak dari kita kemudian ngobrol ya bahkan ya Pak bahkan nih karena kan pengalaman kita ya kita ini udah
udah ketemu ribuan pelaku usaha ya Pak. Jadi otomatis tuh kita ada punya sense gitu ya, sense secara kemanusiaan tuh pasti akan muncul Pak. Itu udah memang kalau kita makin banyak bergaul sama orang kan kita bisa sedikit lebih bijak lah daripada waktu kita masih muda. Jadi saya ada punya case ya Pak, kita ada punya peserta gathering itu dia yang biasa membawa klien-klien itu tuh kepada bank lah. Dan kemudian dia kerjasama sama kita, dia lihat, oh ternyata ada skema selain bank. Akhirnya kemudian dia bawalah klien. Nah, ketika kemudian saya ketemu dengan kliennya, itu baru 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 jabatan tangan aja Pak ya. Jabatan tangan kita mandang muka, kita senyum, ya siang Pak gitu ya. Saya udah langsung ada punya feeling tuh bahwa ini karakternya nih nggak pas nih buat kita. Dan kebetulan orang itu kenal dengan partner saya, ya partner saya yang kekayaannya ratusan miliar. Ketika pulang dari sana ya karena memang endingnya nggak cocok Pak, ya endingnya nggak cocok, dia nggak cocok, saya juga nggak, kita juga nggak cocok gitu ya. Jadi putus nggak cocok. Kemudian saya discuss sama partner saya. Saya tanya, gimana nih orang ini? Waduh, dia bilang, itu jangan dah, jangan diurus tuh bro katanya. Orang itu katanya maaf ya Bapak Ibu ya, ini bukan menceritakan aib dan saya juga nggak menyampaikan siapa namanya, perusahaannya apa ya, cuma ini case aja Bapak Ibu, bukan maksudnya menjelekkan orang ya. Cuma yang terjadi begini Bapak Ibu, eee, yang disampaikan partner saya, "Jangan diurusin Bro, itu dia sama istrinya aja cerai 2 tahun, 2 tahun aja belum beres," katanya, apa, keributan harta gonok gininya. Apalagi kalau kita nih, orang luar masuk ke perusahaannya. Loh istri yang paling deket aja kayak digituin apalagi kita. Jadi Bapak Ibu, maaf kata, bukannya kami orang bener ya, kami juga banyak kekurangan Bapak Ibu. Jadi kami ini, kebetulan konsorsium investor tuh tipenya agak mirip, family man, orang-orangnya yang apa ya, mencintai keluarga lah. Jadi ketemunya juga dengan teman-teman yang ya kayak gitulah, yang agak sama. Kalau yang ada investor, konsorsium investor yang masuknya ke dunia hitam, investasi di dunia hitam, dunia gelap, dunia malam begitu ya itu ada. Tapi kami nggak masuk di sana dan kami nggak berhubungan dengan itu. Jadi biasa ya, orang-orang misalnya ayam ketemunya dengan ayam gitu ya, bebek ketemunya dengan bebek ya kurang lebih kayak gitulah. Ada yang investasinya di dunia gelap yang nggak benar ya mereka ada kumpulannya. Kalau kami yang model keluarga gitu ya, kita ngutamain di keluarga, nilai-nilai gitu ya, ya ketemunya dengan orang-orang seperti itu. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang ada nggak perhitungan parameter atau apanya, ya enggak. Dari cara kita ngobrol itu bisa ya. Kita juga pernah juga nggak ditipu atau pernah ditipu? Ya sering juga Bapak Ibu. Kita ada pernah salah waktu awal-awal kita invest rugi 30 miliar juga pernah. Itu membuat kenapa kami itu nggak lebih hati-hati, nggak mau buru-buru. Ya, setelah itu kami juga lebih apa lebih hati-hati lah. Dan kami juga pernah ada yang proses di IPO ngakunya untungnya 10 miliar, 10 miliar kan langsung ditembak tuh ini, "Pak, untungan kita 10 miliar." Saya dapat dananya berapa nih? Ya kita ngomong kalau 10 miliar dikali 25 250 M. Kalau Bapak lepas 30% saham ya Bapak dapat 75. Nah yang di kepalanya itu 75 miliarnya. Padahal kita ngomong formula 25 kali net profit, nanti mau lepas saham 30% tinggal kali itu. Nah orang ini laporan lah sama bapaknya, kan ini generasi kedua. Ngomongan ke bapaknya 75 M, bukan formulanya. Yang kejadian ketika kemudian kami masuk, bukan 10 miliar untungnya, cuma 3 miliar. Dan ngotot tuh, waktu pas IPO, Pak, saya mau tetap 75. Loh, kan kita hitungan formula, bukannya dari angka. Angka Bapak kan ngomong 10 miliar, ini kemudian jadi 3. Oh, nggak mau tahu gitu. Ada kayak gitu Bapak Ibu. Ketahuannya pas di ujung gitu, di awal-awalnya gitu. Ya itu kita ngalamin lah Bapak Ibu ya, yang namanya kita udah seleksi tetap juga kita tuh di ujung ada yang model-model kayak gitu Bapak Ibu. Nah orang kayak beginian tuh biasanya buat next step-nya yang ketika kami mau masuk 300 miliar lain-lain itu belum tentu kami mau proses, kan udah ketahuan tuh. Kan tadi seperti yang kami bahas, kami itu mau pendanaan itu bukannya sekadar 50, 100 miliar, mau ke step-step berikutnya sampai yang step panjang Bapak Ibu. Ya kalau bisa sampai 1 triliun Bapak Ibu tuh punya perusahaan yang banyak. Kurang lebih itu aja jawabannya. Silakan Bang Novian. Oke, Bang Tritan mudah-mudahan kejawab ya, Bang. Kalau kurang jawabannya berarti kita harus temu darat ngopi-ngopi bareng dengan Bang Wanto di Iya, acara gathering. Ini ada komen sih Bang di chat. Bentar. Hmm. Dari My Career ya. Total biaya fee untuk konsultan IPO-nya mulai dari pre-IPO sampai dengan launching, kemudian persentase dari total target yang diterima. Bagaimana kalau IPO-nya nggak laku? Mungkin sepintas Abang bisa jawab. Oke, Tapi kalau mau detail sekali lagi datang ke acara di Sabtu depan. gathering ya Sabtu depan. Sabtu Silakan depan. Bang Wanto kalau mau jawab singkat padat. Oke. Nah, ini kalau saat IPO nggak laku, kalau kita bilang, karena kita tuh kan investor. Jadi waktu pas IPO, kita yang beli sahamnya semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada tuh opsi yang nggak laku ya, Bapak Ibu ya. Karena kita yang beli, Bapak Ibu. Itu pertama. Nah, kalau yang pertanyaannya mungkin yang lebih tajam, kalau gagal IPO gimana? Nah, itu yang kejadian, Bapak Ibu. Gagal IPO itu banyak masalahnya. Saya simpel gini ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya gagal IPO itu bisa jadi karena pihak bursa tuh minta minta bukunya diulang atau, apa, dimundurkan bukunya. Jadi
kayak registrasi ulang lah gitu. Itu ada yang kejadian. Tapi kalau misalnya udah registrasi ulang kemudian juga ditolak, kita ada punya caranya. Jadi backdoor listing. Jadi IPO tuh lewat jalan belakang. Maksudnya apa? Yang terjadi di luar tuh backdoor listing adalah membeli cangkang perusahaan yang udah IPO, tapi mati enggak, hidup enggak. Jadi itu dibeli tuh perusahaan itu, kemudian dia nanti tinggal proses red issue, pelepasan saham gelombang kedua. Itu yang dilakukan kayak seperti pantai indah kapuk tuh kayak gitu, Bapak Ibu, backdoor listing ya. Jadi IPO lah, itu belakang. Jadi masuk perusahaan yang udah IPO gitu loh. Nah ini biasanya nih cangkang ini dibeli ya. Peak itu kalau nggak salah waktu beli cangkang tuh 50 miliar. Nah kami, karena nih kami investor juga unik, kita ada punya, kalau mau yang backdoor listing itu kita pergunakan sebagai way out, sebagai jalan keluar. Kalau perusahaan yang gagal buat IPO itu kami punya perusahaan yang cangkangnya itu tinggal dimasukin. Setelah itu nanti red issue, jadi nggak lewat lagi bursa, tapi lewatnya langsung ke OJK, red issue ya, pelepasan saham yang gelombang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu nggak perlu keluar uang buat beli cangkang, buat beli perusahaan. Kalau di luaran sekarang yang paling murah itu 20 miliaran. Kalau di kita nggak perlu. Ya, cuma nanti ada term and condition gitu. Kurang lebih gitu ya, kita ada punya layoutnya. Oke, dari saya itu silakan. Kalau buat total biaya konsultan IPO, kita nggak bahas di sini ya Bapak Ibu. Karena Ya, khawatirnya tadi bilang, aduh biaya-biaya mulu lah. Karena di kita juga ada ya. punya skema, nggak mau keluar biaya pun bisa loh. IPO walaupun ada tahapan yang panjang gitu bisa. Jadi jangan sampai biaya itu jadi masalah. Kalau mau tahu biaya lebih detail, pikirin kita aja lah Bapak Ibu. Ya. Oke, oke. Teman-teman mohon maaf karena waktu juga kita harus selesaikan. Ada beberapa closing yang harus saya bacakan. Oke, sekali lagi teman-teman, event ini gratis alias tidak berbayar alias free ya. Ini dalam bentuk sedekah ilmu yang diberikan oleh Bang Wanto. Sedekahnya luar biasa, bermanfaat sekali apalagi untuk para pemilik perusahaan yang ingin berencana untuk melakukan IPO. Namun teman-teman jika ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti teman-teman sudah mengikuti event ini, kemudian ingin mendengar ulang atau melihat ulang apa yang dibahas tadi, ada rekamannya. Lalu ada e-book ya yang akan diberikan juga oleh Bang Wanto. Kemudian materinya tadi ya bisa terbaca ulang mengenai persyaratan-persyaratannya. Untuk mendapatkan 4 item tersebut ada sedikit biaya investasi, nggak besar-besar ya, hanya sebesar 150 juta saja. 150.000 rupiah saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Ya nanti akan terkoneksi ke Mas Alfon atau Mas Aldo. Teman-teman tinggal mendapatkan 4 item tersebut ya. Nah ini e-booknya ya. Bacanya ini kalau baca ini udah cukup clear ya Bang Wanto ya. Ini karena Ya, dibikin oleh itu ahlinya. ada biayanya juga tuh. Ada biaya-biaya IPO di situ ada. Oke, dan ada biaya-biayanya juga. Jadi ini e-book wajib dimiliki oleh teman-teman ya. Ada garing yang tak retak ya. Jadi mungkin event kita hari ini ada yang kurang-kurang. Kita ingin inputan dari teman-teman. Tolong lakukan inputan dengan cara foto barcode-nya dan beri kami masukan agar kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, ini untuk webinar evaluation. Silakan di foto barcode-nya dan beri inputan kepada kami. Dan ini ada link tree-nya NQA, teman-teman yang ingin tahu apa aja sih yang NQA kerjakan, ada silakan di foto barcode-nya, nanti akan terkoneksi ke beberapa sosial media. Kita juga ada event free setiap Kamis malam ya, yang untuk internasional webinar, kita membahas isu-isu tapi lebih banyak fokusnya ke standarisasi. Teman-teman yang ingin ikutan silakan dan masuk ke beberapa sosial media yang NQA miliki. Oke, sampailah kita ke puncak acara. Teman-teman, kita mau foto bersama. Izin tolong buka kameranya Bapak Ibu yang masih hadir di ruangan ini. Kita foto bersama. Kita kasih jempol mungkin buat Bang Wanto dengan paparan yang luar biasa dan sedekah ilmunya yang luar biasa. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita kasih jempol ya. Saya hitung. 1, 2, sambil senyum dong. 1, 2, 3, tahan. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di pagi hari ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan menjadi amalan yang luar biasa buang Bang Wanto dan bermanfaat dan kita bisa aplikasikan ke depan. Saya tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu Waalaikumsalam. di